Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 91, saat mereka bertukar pukulan, puluhan orang mulai keluar dari klan Zhou. Namun, pada saat ini, Gu Yaoye, Gu Xuanchao, dan yang lainnya juga tiba di tempat Genesis. Ketika Gu Xuanchao melihat pertempuran Zhou Yasan dan Gu Qingluo, dia berbicara dan berkata, "Ayah, saya akan mencoba membujuk King Luo untuk berhenti." Gu Yaoye menghela nafas, lupakan saja, hatinya bertekad untuk membalas dendam dan dipenuhi dengan kemarahan yang intens yang harus dilampiaskan sebelum dia bisa tenang. Biarkan dia melawan dan meledakkan semua amarahnya, lagi pula ini akan bermanfaat untuknya. Tapi klan Zhou, aku akan berhadapan langsung dengan saudara Zhou. Meskipun Gu Clan adalah garis darah peringkat penguasa, kita tetap keturunan Shining Dragon, tidak sembarang orang bisa menekan kita. Karena Zhou Qingkuang bersedia melakukan hal seperti itu, dia harus membayar harganya. Saat dia berbicara, Gu Yaoye terbang ke bawah, suaranya menggelegar menuju halaman Zhou Clan, memanggil, "Gu Yaoye ada di sini untuk mengunjungi saudara Yun Kang. Maukah Anda menyisihkan waktu Anda untuk saya?" Sebuah suara beruban berbicara dari halaman Zhou Clan. "Aku sudah tahu alasan utama dari semua ini, kesalahan King Kuang sangat besar. Namun, King Kuang adalah satu-satunya keturunan dengan kebangkitan garis keturunan yang relatif murni. Potensinya tidak dapat diukur, dan Gu Qingluo juga tidak mati. Apakah Anda akan memberikan wajah Yun Kang dan menyelamatkannya?" Klan Zhou bersedia membayar 1 juta batu asal dan memberikan batasan ketat tambahan pada King Kuang. Harga yang ditawarkan Zhou Yun Kang tidak rendah, tetapi Gu Yaoye menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa membuat keputusan dalam masalah ini. Anda lebih baik bertanya kepada mereka." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke langit. Gu Qingluo melepaskan cakar demi cakar pada Zhou Yasan saat dia melayang di udara. Dia mendengar kata-kata yang dikatakan Zhou Yun Kang dan berteriak sebagai tanggapan, "Zhou Qingkuang harus mati, saya tidak akan mundur dengan syarat ini." Suara menggeram yang tidak puas terdengar dari halaman. Jelas, leluhur klan Zhou sedikit tidak senang. "Gadis, garis keturunanmu baru saja terbangun. Anda tidak punya hak untuk menjadi sombong di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan sesukamu hanya karena kamu adalah keturunan Shining Dragon?" Kata-kata ini juga merangkum apa yang dikatakan Gu Yaoye sebelumnya. Jadi bagaimana jika Anda memiliki garis keturunan naga cemerlang? Anda hanya bisa mengalami nasib ditekan oleh 7 kerajaan. Jika Zhou Yun Kang mau, dia secara pribadi dapat menyerang dan menunda klan Gu. Begitu orang-orang dari negara Longsang yang bertanggung jawab untuk menangani masalah ini tiba di tempat Genesis, Gu Qingluo tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Alasan dia tidak melakukannya adalah karena dia tidak ingin merusak hubungan yang mereka miliki dengan klan Gu. Namun, ini tidak berarti bahwa dia takut pada mereka. Jadi bagaimana jika garis keturunanku baru saja terbangun? Jika Anda tidak menyerahkan Zhou Qingkuang, seluruh klan Zhou harus membayar harga. Gu Qingluo berteriak dengan marah. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Orang-orang yang bertanggung jawab menangani situasi mungkin sudah dalam perjalanan ke lokasi ini. Mereka memiliki teknik rahasia yang dirancang untuk mengejar mereka yang memiliki garis keturunan naga cemerlang. Kemanapun dia lari, mereka akan dapat menemukannya. Karena itu, mereka yang garis keturunannya terbangun hanya bisa diam-diam. Gu Qingluo telah membuat persiapan untuk menuju ke Gunung Kosong, tetapi untuk alasan yang tepat inilah dia perlu melakukan balas dendam sebelum dia pergi. Saat serangan cakar demi serangan cakar menyapu udara, api hanya tumbuh lebih panas dan lebih intens. Tapi meskipun garis keturunan Scarlet Aichin Nabar Cerane lemah dalam hal pertarungan langsung, kemampuannya untuk melarikan diri cukup mengesankan. Zhou Yasan tahu kelemahan Gu Qingluo, jadi dia bahkan tidak mencoba melawannya secara langsung. Dia terus menghindari serangannya dan mengulur waktu. Proses pemikirannya sangat jelas, mereka harus memperbaiki apa yang telah dilakukan Zhou Qingkuang, tetapi kehadiran Gu Qingluo mengubah segalanya. Jika Gu Qingluo tetap di sini, Zhou Qingkuang pasti akan mati. Tetapi jika dia tidak bisa, maka klan Gu mungkin tidak bersedia melakukan balas dendam atas nama seseorang yang tidak lagi berada di klan Gu. Pada saat itu, mereka mungkin memilih untuk mengambil uang itu dan pergi. Karena itu, klan Zhou bertekad untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Bajingan, Gu Qingluo jelas menyadari hal ini, dan dia semakin gelisah. Namun, semakin dia gelisah, semakin kasar serangannya, dan semakin kurang efektif serangannya terhadap Zhou Yasan. Dia masih merupakan alam pembukaan yang, itu sudah cukup mengesankan bahwa dia bisa bertarung dengan seseorang dengan 7 platform teratai. Tetapi mengalahkan orang itu hanya meminta terlalu banyak. Semua orang yang hadir telah mencapai pemahaman diam-diam. Karena Gu Qingluo melawan Zhou Yasan, tidak pantas bagi orang lain untuk ikut campur.
Zhou Yasan juga mengetahui hal ini, jadi dia dengan sengaja mengejeknya saat dia menghindari serangannya, mencoba memprovokasi dia untuk jatuh lebih dalam ke dalam kemarahannya dan merusak ritmenya. Jika dia melakukan serangan balik pada saat ini, dia bahkan mungkin menang. Tetapi Zhou Yasan tidak terlalu peduli untuk mengalahkan lawannya, hanya menunda cukup lama adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ketika Su Chen menyadari hal ini, dia sedikit mengernyit. Kemudian, dia tiba-tiba berbicara, "King Luo, gunakan tangan bunga terbang untuk membuat jaring bunga." Meskipun Gu King Luo telah membangunkan garis keturunan naga cemerlangnya, dia masih bisa menggunakan Flying Flower Hands miliknya. Namun, gerakan itu jauh lebih lemah daripada cakar awan naga miliknya. Jika ada orang lain yang mengatakan ini padanya, Gu King Luo tidak akan mendengarkan, tapi dia mempercayai penilaian Su Chen. Begitu Su Chen berbicara, Gu King Luo melepaskan jaring energi jari yang terjalin rapat ke arah Zhou Yasan. "Saringan bayangan kabut, bersihkan jaring angin," kata Su Chen. Su Chen adalah penemu Clear Wind Net. Dia telah mengajari Gu King Luo hal ini saat mereka berdua berada di Institut Naga Tersembunyi. Namun, kali ini, Su Chen memintanya untuk melepaskannya melalui teknik Flying Flower Hands. Jika sebelumnya, Gu King Luo tidak akan mampu melakukannya, namun, sekarang garis keturunan naga cemerlang miliknya telah terbangun. Energi asal yang dapat dia akses tampaknya tidak terbatas. Garis-garis angin tak terlihat melonjak ke depan dalam bentuk jaring. Zhou Yasan sangat cepat, tetapi bahkan lalat tercepat pun takut akan sarang laba-laba. Saat dia menembak di udara, jaring angin jernih yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arahnya. Dengan cepat membungkusnya, kecepatan tinggi yang membuatnya sangat sulit untuk ditangkap sebenarnya membuatnya tidak mungkin untuk mengelak. Untaian jaring yang setajam silet mengiris kulitnya dalam-dalam. Kekuatan fisiknya memungkinkan dia untuk bertahan dari serangan itu. Orang lain pasti sudah tercabik-cabik. Yang mengejutkan, Su Chen masih berteriak, "Di Chang, Ying Jiao, Xuanmen, Lautan Qi, Lautan Darah, titik aku bocah tur pada tubuh dalam pengobatan tradisional." Dia memanggil hampir 10 titik untuk menunjukkan dengan tepat dalam satu tarikan napas. Setiap lokasi yang dia tunjukkan kebetulan berada di tempat titik lemahnya terungkap pada saat itu. Gu King Luo menyerang dengan tangan bunga terbangnya tanpa ragu-ragu. Meskipun cakar awan naganya kuat, dia telah mempelajarinya dari garis keturunannya dan tidak terlalu mengenalnya. Namun, dia telah berlatih tangan bunga terbang selama hampir 20 tahun dan sangat mengenalnya. Dia bisa menggunakannya dengan sangat alami, meskipun lebih lemah. Dengan dukungan dari garis keturunan naga cemerlang, itu tidak dapat dengan mudah diabaikan. Selain itu, mereka diarahkan langsung ke titik lemah Zhou Yasan, membuatnya cukup pusing. Pada saat inilah hembusan angin tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Semakin cepat dia terbang, semakin dia berlari. Meskipun luka yang mereka tinggalkan tidak dalam, dia menerima banyak luka, membuat Zhou Yasan merasa sangat tidak nyaman. Kemarahan mulai muncul di hatinya dan dia beralih dari menghindar menjadi menyerang. Gambar ilusi bangau putih muncul di belakang punggungnya dan membentangkan sayapnya, menghasilkan gelombang angin yang kuat. Dalam sekejap mata, semua helai Clear Wind Net terhempas. "Dragon Claw ke kanan depan," teriak Su Chen. Tusukan jari Gu King Luo berubah menjadi cakar yang menembak lawan. Zhou Yasan kebetulan sedang maju. Dia tidak menyangka Su Chen melihat melalui rute yang dia rencanakan untuk diambil, dan bahkan memperhatikan pola penerbangannya yang biasa. Serangan mendadak dari Gu King Luo ini membuat Zhou Yasan tiba-tiba menyerang tepat di cakar awan naga Gu King Luo. Cakar dan targetnya bertabrakan. Zhou Yasan memang cepat, tapi kecepatannya hanya menambah kekuatan tumbukan. Dengan serangan ini, 5 lubang berdarah muncul di dada Zhou Yasan saat dia memuntahkan seteguk darah. Tetap saja, dia masih seorang kultivator alam gemetar cahaya dengan 7 platform teratai. Platform teratai miliknya mulai menutupi luka-lukanya dengan energi, membasuh sisa energi asal dari naga cemerlang. Namun, pada saat itu, Su Chen melirik Zhou Yasan. Fata Morgana, Zhou Yasan membeku sesaat. Saat itu seperti keabadian baginya. Gu King Luo mencakar Zhou Yasan lagi, kali ini mengarah langsung ke kepalanya. Bab 92, platform teratai di dahinya bersinar terang saat cahaya darinya dengan cepat membeku menjadi teratai putih, menghalangi serangan Gu King Luo. Namun, pada saat yang sama dia membela diri, dia mendengar Su Chen berteriak, bagian tengah. Telapak tangan Gu King Luo menghantam bagian tengah tubuh Zhou Yasan. Darah menyembur dari tubuh Zhou Yasan saat dia terbang mundur. Sebuah tangan putih ramping mengulurkan tangan dan menyambar tubuhnya. Kali ini, bahkan 7 platform teratai tidak akan bisa menyelamatkannya. 5 jari tajam menembus jauh ke dalam tubuhnya. Energi asal dalam jumlah besar membanjiri tubuhnya, melumpuhkannya dan merampas kekuatannya untuk bertarung. Suara Gu King Luo menggelegar di langit. Situasinya sekarang sederhana, entah kamu mati, atau putramu mati. Kamu,
Zhou Yasan melolong marah. Itu tidak adil, jika bukan karena anak nakal itu mengganggu. Ini bukan pertandingan dengan aturan, jawab Gu Qingluo dengan dingin sambil memperketat cengkeraman. Penglihatan Zhou Yasan kabur. Dia masih berusaha bertahan, tetapi Zhou Yunkang berbicara dari bawah, berkata, lupakan saja. Jika King Kuang adalah orang yang menimbulkan masalah ini, dia harus membayar harganya sendiri. Karena kamu tidak bisa melindunginya, kamu hanya bisa menghubungkan ini dengan takdir. Saat dia berbicara, seseorang mulai terbang ke langit, itu adalah Zhou Qingkuang. Petak awan membawanya ke Gu Qingluo. Zhou Qingkuang melolong marah saat dia naik. Ayah, selamatkan aku ayah, selamatkan aku. Sial baginya, Zhou Yasan sendiri telah menjadi mangsa Gu Qingluo dan tidak memiliki cara untuk menyelamatkan siapapun. Dia hanya bisa menutup matanya dan berkata, kamu harus membayar harga untuk dosa yang telah kamu lakukan. Dia menolak untuk menonton lebih lama lagi. Zhou Qingkuang telah tiba di dekat Gu Qingluo. Zhou Qingkuang merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya ketika dia melihat ekspresi Gu Qingluo, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Qingluo, aku tahu aku salah, saya hanya mengalami kebingungan sesaat, aliran darah ke otak, tolong, ampuni aku sekali ini saja, aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masa depan lagi, jawab Gu Qingluo dengan dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Zhou Qingkuang, sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di dahi Zhou Qingkuang. Kepalanya bergetar sesaat sebelum meledak berkeping-keping. Petak awan menghilang, dan mayat tanpa kepala turun ke tanah, mendarat di halaman Zhou Clan. Leluhur klan Zhou mendengus marah. Begitu dia menangani masalah ini, Gu Qingluo merasakan energinya mulai terkuras dari tubuhnya, dan dia mulai gemetar. Dia melepaskan cengkeramannya pada Zhou Yasan, yang menatapnya dalam-dalam sejenak. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun dan hanya berbalik sebelum pergi. Sosok Gu Qingluo gemetar saat otot-ototnya mulai mengendur. Perasaan bertarung cukup menggembirakan, tetapi baru setelah dia berhenti dia menyadari bahwa dia telah menyerang tanpa syarat. Garis keturunan Gu Qingluo baru saja terbangun. Jika bukan karena kemarahannya mendukung dia dan bantuan Su Chen, dia tidak akan mampu mengalahkan Zhou Yasan. Begitulah kekuatan kemarahan sejati, dia mampu memeras setiap tetes kekuatan terakhir dari tubuhnya, sekaligus secara tidak sengaja meningkatkan potensi latennya. Namun, jika dibandingkan dengan apa yang telah hilang darinya, Gu Qingluo lebih suka bahwa semua ini tidak pernah terjadi sejak awal. Su Chen terbang ke arah Gu Qingluo dengan pedang pemenggal kepala gunung dan memeluknya. Gu Qingluo dengan lemah berkata, ayo pergi. Su Chen menggendong Gu Qingluo di punggungnya dan kembali, sementara Pitlok mengeluh dengan tidak senang, karena dia sekarang menanggung beban dua orang. Syukurlah, Gu Yaoye mengirimkan awan, menstabilkan pedang pemenggal kepala gunung yang goyah. Mereka terbang seperti ini untuk waktu yang tidak diketahui sebelum tiba di gunung terdekat. Gu Qingluo berkata, pemandangan di sini cukup bagus, saya ingin melihat-lihat. Su Chen menurunkan Gu Qingluo, pemandangan di sini cukup bagus, puncak gunung yang tidak rata menjulang jauh di kejauhan, sementara lerengnya tertutup pohon pinus hijau subur. Awan mengelilingi puncak pegunungan, dan gemuruh air terjun di dekatnya melengkapi pemandangan itu. Su Chen dan Gu Qingluo turun ke titik tepat di sebelah air terjun. Gu Qingluo berbaring di pelukan Su Chen, menyaksikan awan melayang dan mendengarkan air terjun. Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Aku ingat, saat itu, kamu sedang mandi di dekat air terjun, tapi air terjun itu jauh lebih kecil. Semuanya juga jauh lebih damai, kata Gu Qingluo dengan santai. Setelah kita berpisah, aku banyak memikirkan hari-hari di belakang Gunung Su Clan. Hal-hal itu, sangat bagus saat itu. Su Chen dengan lembut membelai rambutnya, aku juga. Gu Qingluo melanjutkan, sebenarnya, aku sudah mulai menyukaimu saat itu, tapi saat itu aku tidak yakin seberapa dalam perasaanku. Aku hanya suka bersamamu, karena kamu membuatku merasa riang dan bahagia. Tapi setelah ujian wilayah 3 gunung, semuanya berubah. Kamu mencurahkan isi hatimu, tapi aku menjadi takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa, dan aku benar-benar khawatir masalah di antara kita berdua akan membuat marah klanku dan membuatmu terbunuh. Itu sebabnya saya hanya bisa pergi dengan tiba-tiba. Aku mengerti, Su Chen menghibur dengan lembut. Gu Qingluo meringkuk lebih dalam kepelukan Su Chen. Tapi aku tidak ingin pergi. Setiap hari aku terpisah darimu, aku memikirkanmu. Tapi aku hanya bisa menekan perasaan ini dan menyembunyikannya jauh di dalam hatiku. Hati Su Chen bergetar saat dia merasakan tusukan rasa sakit. Meskipun hubungannya dengan Gu Qingluo telah dipulihkan, ada beberapa hal yang tidak pernah dia katakan kepadanya dan bahwa dia tidak pernah ingin bertanya karena takut dia akan membuatnya tidak nyaman. Namun, Gu Qingluo telah memilih untuk menceritakan semua ini atas keinginannya sendiri.
Dia melanjutkan, berkata, tidak sampai reruntuhan Goldwater kita memiliki alasan untuk terlihat bersama secara terbuka. Namun, pada saat itu, hati saya dipenuhi rasa takut. Saya khawatir kamu tidak akan dapat melakukan apa yang telah kamu janjikan, dan aku tidak ingin terlihat di depan umum bersamamu. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar egois dan bodoh. Itu bukan salahmu, King Luo. Gu King Luo menggelengkan kepalanya berulang kali. Saya melewatkan terlalu banyak peluang dan membuang terlalu banyak waktu. Jika saya lebih mempercayaimu dan sedikit lebih berani, kita mungkin tidak akan berada dalam situasi ini. Su Chen menghiburnya, gunung kosong bukanlah hukuman mati. Kamu tidak perlu seperti ini. Saya berjanji kepadamu bahwa kita tidak akan berpisah lagi. Tapi aku selalu merasa selalu ada semacam kekuatan jahat yang mencoba memisahkan kita dan mencegah kita untuk bersama, kata Gu King Luo dengan mata berkaca-kaca saat dia menatap Su Chen. Dia memeluk Su Chen dengan erat. Aku khawatir takdir memiliki sesuatu untuk kita dan tidak akan membiarkan kita pergi ke gunung kosong bersama. Gadis bodoh, Su Chen tersenyum sedikit. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Gu King Luo memeluk Su Chen lebih erat, tidak mau melepaskannya, seolah-olah dia takut Su Chen akan terbang begitu dia melepaskannya. Dia pernah menyerah pada Su Chen sendirian, dan untuk waktu yang lama dia ragu-ragu atas pilihannya, tetapi sekarang sifat ragu-ragunya tidak dapat ditemukan. Tekadnya telah terwujud dalam cinta, dan dia menolak melepaskan Su Chen. Kemanapun aku pergi, kamu akan pergi, katanya. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi, katanya. Pada saat itu, Su Chen tiba-tiba merasakan pergelangan tangannya memanas. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya, simbol aneh muncul di belakangnya. Apa itu? Tanya Gu King Luo. Transmisi darurat dari dunia mimpi, jawab Su Chen, ekspresi aneh di wajahnya. Transmisi darurat hanya dapat dikirim oleh mereka yang setidaknya berpangkat perwira impian atau lebih tinggi. Su Chen belum pernah bertemu orang seperti itu. Siapa yang akan mengiriminya transmisi darurat pada saat ini? Bab 93. Setelah berpikir sejenak, Su Chen berkata, "Aku akan mengunjungi dunia mimpi sebentar dan melihat apa pesannya. Tolong, lindungi aku." Baiklah, Gu King Luo mengangguk. Su Chen mengaktifkan lambang dunia mimpinya. Tepat setelah dia masuk, dia melihat Dream Spirit Lulu terbang ke arahnya. "Ayah, kamu akhirnya di sini. Sudah lama sejak kamu datang ke dunia mimpi." "Akhir-akhir ini aku agak sibuk. Apakah ada masalah?" Su Chen bertanya. "Ada beberapa informasi tentang instrukturmu yang menurutku sangat kamu inginkan. Tetapi kamu terlalu lama tidak datang sehingga yang bisa aku lakukan hanyalah mengingatkanmu," jawab Lulu. Sebagai roh impian pribadi Su Chen, Lulu diberi wewenang untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Su Chen. Seperti ini, selama ada sesuatu yang penting yang mungkin dia minati, dia akan merekamnya dan menyisihkannya atau bahkan mengingatkan Su Chen dari waktu ke waktu. Jika lebih mendesak dari itu, Lulu akan mengaktifkan transmisi darurat. Namun, ini belum pernah terjadi pada Su Chen sebelumnya. Su Chen berharap Lulu mencarinya karena dia memiliki beberapa pengetahuan penting untuknya. Tetapi Lulu memberinya kebalikan dari apa yang ingin dia dengar. "Instruktur, apa yang terjadi padanya? Dia menghilang," jawab Lulu. "Apa katamu?" Su Chen segera melompat berdiri. "Jangan gelisah dulu, saya punya surat di sini ditinggalkan oleh instruktur Anda. Coba lihat," kata Lulu sambil menyerahkan surat kepada Su Chen. Su Chen mengerti begitu dia membaca surat itu. Belum lama ini, benteng emas yang mengalir telah bertarung sekali lagi dengan ras ganas. Manusia dan ras ganas selalu terkunci dalam pertempuran. Setiap beberapa tahun, mereka akan bertarung. Tidak banyak yang luar biasa tentang itu. Namun, situasi kali ini sedikit berbeda. Setelah menangkis serangan ras ganas berkat pertahanan kuat benteng emas mengalir, petinggi negara Longsang memutuskan untuk beberapa alasan bahwa selalu bertahan tidak cukup baik dan bahwa mereka perlu melancarkan serangan untuk memberikan ras ganas sesuatu untuk dipikirkan. Si Kai Huang telah dikirim sebagai bagian dari tim penyerang ini. Menurut surat yang ditinggalkan Si Kai Huang, orang-orang di benteng emas mengalir ingin mengubah kastil Leguha menjadi pos terdepan, dan menggunakannya untuk mengendalikan dataran luas. Su Chen berkata dengan marah, "Surat ini ditinggalkan di sini 3 bulan lalu. Ini tidak seperti aku tidak berada di dunia mimpi selama 3 bulan. Mengapa Anda tidak memberi saya surat ini sebelumnya?" Lulu menjawab, "Itu atas perintah Tuan Si. Dia mengatakan bahwa jika dia kembali secepatnya, maka dia tidak perlu menyerahkan surat ini kepadamu. Dengan begitu Anda tidak perlu khawatir. Jika dia tidak kembali setelah 3 bulan, maka dia mungkin sudah meninggal, dan pada saat itu tidak apa-apa untuk menyerahkan surat itu. Juga, dia telah memutuskan bahwa Anda akan mewarisi menara energi asal di Institut Naga Tersembunyi. Dia tidak ingin Anda khawatir dan melanjutkan jalan yang Anda jalani saat ini." "Bajingan, dia sangat murka dengan itu," Su Chen mengutuk. Setelah berpikir sebentar,
Dia bertanya, apakah kamu tahu di mana cabang itu sekarang? Lulu adalah Dream Spirit, dan dia menemukan semua jenis informasi di dunia mimpi setiap hari. Dia sangat berpengetahuan tentang hal-hal semacam ini. Ketika dia mendengar Su Chen menanyakan ini, Lulu mengangkat bahu. Yang saya tahu adalah bahwa mereka menghilang, tidak ada berita tentang apa yang terjadi di sana. Bagaimana mungkin, bahkan jika hanya satu orang yang selamat, mereka masih bisa memberitahu orang-orang melalui dunia mimpi. Pesan dan komunikasi antara orang-orang di wilayah ras asing bersifat rahasia. Mengapa mereka rahasia? Su Chen bertanya. Itu bukan salah kami, ini adalah permintaan dari berbagai ras. Lagi pula, tidak ada yang ingin rahasia mereka dengan mudah diungkapkan oleh mata-mata musuh. Tentu saja, jika Anda adalah seorang raja impian dan bersedia memberikan harga yang cukup tinggi, melanggar satu atau dua aturan tersebut tidak menjadi masalah. Tapi kamu harus menjadi raja impian, dan permintaanmu masih bisa ditolak, kata Lulu menggoda, memanfaatkan kesempatan itu. Jadi kamu ingin kami bertarung bola balik dan menghabiskan jutaan batu asal hanya untuk mengirim informasi bola balik, benar begitu? Su Chen segera melihat niat dunia mimpi untuk membiarkan ras yang berbeda memblokir transmisi di tanah mereka. Penguasa dunia mimpi sangat memperhatikan bisnis. Lulu terkikik sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Tolong, mempertahankan dunia mimpi sebesar ini membutuhkan banyak usaha. Itu sebabnya kamu tidak bisa memastikan apakah cabang ekspedisi ini masih hidup atau tidak, bukan begitu? Itu benar, kata Lulu sambil mengangguk. Namun, ada beberapa informasi dari sumber di dalam wilayah manusia. Mereka semua menunjuk pada bencana, kemungkinan besar, mereka tersesat di suatu tempat di negara besi dan darah. Ras ganas telah menamai kerajaan mereka negara besi dan darah ketika pertama kali didirikan. Sekarang, itu telah terfragmentasi menjadi beberapa bagian, tetapi sisa-sisa dari nama itu masih ada. Karena itu, manusia masih sering menyebutnya sebagai negara besi dan darah. Itu hanya sebuah kemungkinan, kata Su Chen dengan suara rendah. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, Lulu, jika aku memasuki negara besi dan darah, apakah aku masih bisa menghubungimu? Itu bisa jadi tidak mungkin, tetapi jika Anda ingin menjadi raja impian, maka Anda dapat memerintahkan saya untuk berada di sisi Anda secara gratis. Namun, selama kamu masih berada di wilayah ras ganas, aku tidak bisa pergi tanpamu. Bagaimanapun, Dream Spirits tidak dapat berfungsi sebagai cara bagi Anda untuk berhubungan dengan dunia luar. Aku tahu bahwa penguasa alam mimpi tidak akan meninggalkan celah sebesar itu, tapi paling tidak aku masih bisa memanggilmu, bukan begitu? Itu benar, Lulu mengangguk. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Kamu tidak berencana pergi ke wilayah ras ganas kan? Su Chen tidak menanggapi, yang dia katakan hanyalah, sebaiknya kamu bersiap-siap, aku akan pergi sekarang. Saat dia berbicara, dia mundur dari dunia mimpi. Ketika dia kembali ke kenyataan dan melihat ekspresi harapan Gu Qingluo, dia merasakan sakit yang tajam di hatinya dan tidak tahu bagaimana menyampaikan kabar itu kepadanya. Apakah sesuatu terjadi? Gu Qingluo bisa melihat perubahan ekspresi di wajah Su Chen. Setelah ragu sejenak, Su Chen menceritakan keseluruhan cerita kepada Gu Qingluo. Gu Qingluo mengerti, kamu akan pergi menyelamatkan instrukturmu. Selain ibuku dan kamu, dia adalah orang yang terbaik bagiku, jawab Su Chen. Itu jawaban yang cukup bijaksana. Sebenarnya, si Kai Huang mungkin lebih berpengaruh baginya daripada Gu Qingluo. Gu Qingluo mengangguk, jadi kamu tidak akan bisa menemaniku ke Gunung Kosong. Ini hanya sementara, aku berjanji kepadamu bahwa setelah aku menyelamatkan instruktur, aku akan datang untuk mencarimu. Su Chen bersumpah sambil menunjuk ke langit. Dua air mata panas bocor dari mata Gu Qingluo, menyelamatkan seseorang yang kelangsungan hidupnya tidak diketahui dari ras ganas. Apakah semudah itu? Aku tahu. Aku hanya tahu bahwa takdir akan selalu berubah-ubah dan selalu berusaha memisahkan kita. Qingluo, teriak Su Chen, jangan seperti ini, kamu tahu bahwa aku tidak ingin meninggalkanmu. Hanya ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Gu Qingluo menatapnya dengan sedih tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Su Chen tahu bahwa dia tidak bermaksud menghentikannya pergi, dia hanya tidak memiliki keyakinan. Dia benar-benar percaya bahwa ada semacam kekuatan jahat di balik layar yang membuat mereka berpisah. Su Chen meraih tangannya, Qingluo, kamu harus percaya padaku. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk menikahimu tidak peduli seberapa kuat itu. Semua penderitaan ini hanyalah ujian, batu loncatan yang akan kita atasi. Gu Qingluo merasa mabuk saat mendengar ini. Dia menatap Su Chen dengan bengong dan bergumam, ini semua hanya ujian. Ya, itu semua hanya ujian, Su Chen menjawab dengan sangat serius. Ini menyangkut bergabungnya seseorang tanpa garis keturunan dengan seseorang dengan garis keturunan binatang asal. Kita ditakdirkan untuk melewati banyak kesulitan. Tapi itu tidak masalah, karena aku bisa menembus penghalang apapun.
Pikiran Gu Qingluo sudah terjebak dalam kebiasaan. Karena dia percaya bahwa takdir mencoba menghentikan mereka, Su Chen pada dasarnya mencoba membalikkan cara berpikirnya dengan mengatakan bahwa tidak masalah bahkan jika surga tidak memberkati hubungan mereka, kebijaksanaan manusia akan menang atas alam. Sebelum ini, dia tidak berpikir untuk menang atas surga. Setelah ini, dia akan menang atas surga apapun yang terjadi. Jadi begitulah adanya. Kabut sepertinya terangkat dari mata Gu Qingluo. Ya, begitulah adanya, kamu hanya perlu melakukan satu hal, dan itu adalah percaya padaku. Su Chen menggunakan kata-kata sederhana untuk menghibur Gu Qingluo. Senyum manis muncul di wajah Gu Qingluo saat dia bersandar ke Su Chen lagi tanpa berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, desahan terdengar di telinga mereka, sungguh sepasang kekasih, jika memungkinkan, saya lebih suka tidak harus memecah belah. Bab 94, seorang pria muda berdiri di belakang Su Chen. Dia tidak tampak terlalu tua, mungkin dia berusia 30-an atau lebih. Namun, dari ekspresinya dan cara bicaranya yang santai, terlihat jelas bahwa orang ini setidaknya satu generasi dengan kakek mereka. Kekuatan seseorang yang bisa muncul di belakang Su Chen tanpa mengingatkannya sudah jelas. Baik Su Chen maupun Gu Qingluo tidak punya rencana untuk melawan dengan paksa. Su Chen bukanlah pemuda yang impulsif dan berdarah panas. Dia tahu bahwa bertindak secara impulsif tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Pada kenyataannya, itu biasanya hanya menimbulkan masalah. Karena itu, dia berdiri dan berkata, "Bolehkah saya bertanya, apakah Anda utusan naga?" Utusan naga adalah gelar khusus yang diciptakan 7 kerajaan karena klan Gu. Utusan naga secara khusus ditugaskan untuk menyapa orang-orang yang telah membangkitkan keturunan naga cemerlang. Sebagian besar politisi ini tahu bagaimana mengungkapkan sesuatu, meskipun itu jelas merupakan relokasi paksa, mereka tetap bersikeras menyebutnya sebagai salam. Utusan naga tidak memiliki banyak otoritas tetapi mereka masih memiliki status yang cukup tinggi. Orang-orang yang dapat memegang jabatan ini harus setidaknya berada di alam pembakaran roh atau lebih tinggi. Lagi pula, mereka bertanggung jawab untuk mengawal orang-orang dengan garis keturunan binatang asal. Selalu lebih baik aman daripada menyesal. Utusan naga tersenyum dan berkata, "Ya, itu benar. Saya Tang Lifeng. Salam, Nona muda Gu, Anda membuatnya cukup sulit untuk melacak Anda." Segera setelah garis keturunan Gu Qingluo terbangun, Tang Lifeng menyadarinya. Dia bergegas ke klan Gu. Tapi Gu Qingluo sudah pergi ke kota Cerane. Dia hanya bisa memutar di sana. Tetapi ketika dia tiba di Cerane City, dia menemukan bahwa Gu Qingluo telah pergi lagi. Sekali lagi, dia hanya bisa terus mengejar jejak. Fakta bahwa dia harus menghabiskan begitu banyak energi untuk menemukan mereka dan masih tersenyum menunjukkan bahwa temperamennya cukup santai. Namun, Gu Qingluo berkata, "Saya baru saja bertunangan dengan tunangan saya, tetapi belum menikah. Karena Tuan Tang ada di sini, dapatkah Anda menyaksikan bahwa saya, Gu Qingluo, bersedia menikahi Su Chen?" Tang Lifang terkejut. Dia tidak menyangka Gu Qingluo akan mengatakan hal seperti ini sedikit pun. Bahkan Su Chen sedikit terpana. Gu Qingluo berkata dengan sedikit senyum, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan aku untuk percaya bahwa tidak ada yang dapat menghentikan kamu dan aku? Karena itu masalahnya, mengapa tidak menikah hari ini? Saya ingin melihat bagaimana surga akan menghentikan kita. Jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi istrimu. Namun, ini bukanlah pernikahan di mana pria yang menentukan kemana saya pergi. Anda juga harus pergi." Ketika Su Chen mendengar ini, hatinya bergetar, dan dia memeluk Gu Qingluo dengan erat. Setelah sekian lama, Su Chen dengan lembut berbisik, "Ada sesuatu yang seharusnya sudah kuberitahukan padamu sejak lama. Saya khawatir jika saya tidak mengatakannya, Anda tidak akan bisa memaafkan saya." Gu Qingluo tertegun. Dia menatap tajam ke arah Su Chen, dan perasaan tidak nyaman mulai muncul di hatinya. "Apakah kamu ingat Zhu Xianyao, dari Hidden Dragon Institute?" Su Chen perlahan menjelaskan semua yang telah terjadi sejak dia pergi ke kastil Kunomor. Semakin banyak Gu Qingluo mendengarkan, semakin dia terkejut. Dia menatap Su Chen dengan kaget. "Kamu, ini salahku karena tidak memberitahumu lebih awal. Saya berjanji kepadamu bahwa itu hanya kecelakaan." Tapi bagaimana dengan semua waktu sesudahnya? Gu Qingluo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, dia mulai berteriak dengan marah, "Su Chen, kamu bajingan. Mengapa Su Chen memilih untuk menceritakan semua ini padanya saat ini? Kenapa harus sekarang?" Hati Gu Qingluo sangat pahit, tetapi dia tidak bisa pergi kemanapun untuk melepaskannya. Dia ambruk ke tanah. Dia awalnya berpikir bahwa ini hanya akan menjadi perpisahan yang pahit. Perpisahan di mana mereka berdua akan berjanji cinta abadi mereka satu sama lain sebelum berpisah. Perpisahan di mana cinta pada akhirnya akan menemukan cara untuk bersatu. Mustahil baginya untuk memprediksi perubahan yang begitu drastis, alur cerita yang begitu drastis. Gu Qingluo benar-benar terpana.
Apakah surga benar-benar berusaha menghentikan mereka untuk bersama, apapun yang terjadi? Mengapa, kenapa kau harus memberitahuku sekarang? Guking Luo bertanya, matanya berkaca-kaca. Karena aku tidak mungkin terus menyembunyikannya selamanya. Saya belum menikah dengan Zhu Xianyao, dan kamu akan selalu menjadi istri yang aku tunggu-tunggu. Namun, Aki tidak bisa membuatmu tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya, jawab Su Chen dengan serius. Guking Luo menatapnya dengan marah. Lalu apakah kamu memikirkan perasaanku sama sekali? Memberitahu saya sesuatu seperti ini pada saat ini. Apakah kamu lebih suka aku merahasiakannya darimu? Su Chen membalas. Guking Luo tidak bisa menjawab apapun, dia tidak tahu. Dia tidak tahu jawabannya, mungkin jika memungkinkan, dia lebih suka tidak mengetahuinya. Meski begitu, sekarang dia tahu segalanya, bagaimana dia harus menanggapi. Hatinya kacau balau, untuk waktu yang lama, dia merasa tidak berdaya dan hanya bisa diam. Setelah sekian lama, dia akhirnya berdiri dan tiba-tiba berjalan menuju Tang Lifeng, menyatakan, Senior Tang telah lama menunggu, saya siap untuk pergi. Dia bahkan tidak melirik Su Chen sekalipun, niatnya untuk pergi sudah jelas. King Luo, teriak Su Chen, ketika dia memberitahu Guking Luo yang sebenarnya, Su Chen berharap Guking Luo bisa berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Namun, kenyataan jarang berjalan semulus angan-angan seseorang. Meskipun memiliki 3 atau 4 istri cukup umum selama periode waktu ini dan masyarakat semacam ini, wanita masih memiliki perasaan dan pendapat mereka sendiri tentang cinta, artinya mereka sama sekali tidak tunduk sepenuhnya. Apa yang diperdebatkan oleh kedua sejoli ini bukanlah masyarakat atau kebiasaannya, tetapi cinta. Dalam hal cinta, Su Chen benar-benar salah, dan Guking Luo tidak mungkin menerimanya. Paling tidak, dia tidak punya cara untuk menerimanya saat ini. Karena itu, Guking Luo bahkan tidak berbalik saat dia berkata, apakah kamu masih tidak mengerti, ini takdir. Bahkan kamu hanyalah pion takdir, Anda bahkan tidak bisa menembus batasan takdir. Bagaimana mungkin kamu berpikir untuk menikah denganku? Aku bisa menghancurkan mereka, teriak Su Chen. Kalau begitu pergi dan hancurkan mereka, tapi aku tidak akan memberimu janji apapun. Mungkin suatu hari, kamu akan menyelamatkan instrukturmu, menerobos institusi sosial garis keturunan, mencapai alam gemetar cahaya atau bahkan lebih tinggi, dan datang mencariku dengan keyakinan bahwa kebijaksanaan manusia dapat mengatasi alam. Namun, aku tidak bisa berjanji bahwa aku akan tetap mencintaimu saat itu atau perasaanku akan berubah. Su Chen membeku. Guking Luo akhirnya berbalik dan menatap Su Chen. Matanya dipenuhi air mata, ini takdir. Kamu dapat memilih sendiri, tetapi kamu tidak dapat memilih milik saya, karena kamu telah memilih wanita lain. Maka aku memilih untuk mencari pria lain. Su Chen menarik napas panjang, kamu tidak akan melakukannya. Guking Luo mendengus dengan jijik, Su Chen, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Su Chen, bagaimanapun, maju untuk merangkul Guking Luo. Aku memberitahumu tentang Zhu Xianyao bukan karena aku ingin kamu meninggalkanku, tetapi untuk membuatmu lebih bersedia menikah denganku. Apa? Guking Luo benar-benar terpana, tetapi ketika dia melihat Su Chen menyerangnya, dia segera mundur. Saat Su Chen berlari, dia berteriak, utusan naga Tang, bolehkah saya mengganggumu untuk menjadi saksi bagi kami, mulai hari ini dan seterusnya, Guking Luo akan menjadi istriku. Hei, kamu gila, Guking Luo memukulkan tinjunya ke Su Chen, biarkan aku pergi, aku tidak ingin menikah denganmu. Kamu akan menikah denganku bagaimanapun caranya, jika kamu tidak akan menjadi wanitaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun. Bajingan, bajingan, selamatkan aku, dia pemerkosa, Guking Luo berteriak keras. Tang Lifeng mengerutkan kening, ketika dihadapkan dengan sepasang sejoli yang bertengkar satu sama lain, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang pria, menurutnya tidak ada yang salah dengan Su Chen memiliki wanita lain. Namun, dia juga bisa memahami hati Guking Luo, karena sifat dasar wanita yang tidak mau berbagi cinta, dia tidak memiliki cara untuk menerima situasi tersebut. Masalahnya adalah dia tidak punya waktu untuk memikirkan semuanya atau secara bertahap menerima situasinya. Su Chen sangat jelas tentang ini, jadi dia memilih untuk bertindak tegas. Ini adalah langkah yang cerdas, tetapi itu membuat Tang Lifeng terikat. Haruskah dia berpura-pura tidak melihat apa-apa atau ikut campur dalam situasi tersebut? Jika dia tidak membantunya, Guking Luo mungkin akan membencinya. Namun, jika dia membantu Guking Luo melarikan diri, dia mungkin akan semakin membencinya. Tidak ada jalan keluar yang mudah, namun, dia dengan cepat memikirkan sesuatu, garis keturunan Guking Luo telah terbangun. Jadi bagaimana Su Chen berhasil memeluknya? Ketika dia menyadari hal ini, Tang Lifeng menggelengkan kepalanya, lupakan saja, masalah antara kalian berdua bukan urusanku. Aku akan pergi mencari tempat untuk beristirahat sebentar.
Saat dia berbicara, dia berjalan ke samping. Bab 95, lepaskan aku, bajingan, bajingan kotor. Gu Qingluo memukul punggung Su Chen. Dia memiliki garis keturunan binatang asal, dan sekarang setelah terbangun, dia sangat kuat, sampai-sampai Su Chen pun bukan lawannya. Namun, ketika Su Chen memeluknya, dia merasa seluruh tubuhnya melemah, dan dia tidak bisa menolak. Su Chen membawanya ke kawasan hutan, mendirikan tumpukan batu, dan menyangga beberapa potong jerami di antara tumpukan batu untuk dijadikan dupa. Dia menyalakannya, lalu berkata, dengan surga sebagai saksiku, mulai hari ini, aku, Su Chen, mengambil Gu Qingluo sebagai istriku. Cintaku padanya tidak akan berubah sampai akhir waktu. Dia awalnya berencana mengatakan beberapa sentimen seperti, sampai kematian memisahkan kita, dan kita akan menjadi tua bersama. Tetapi ketika dia ingat bahwa Gu Qingluo akan meninggalkannya dan bahkan memiliki 1 hari ekstra akan menjadi bantuan besar dari utusan naga, dia tidak dapat mengucapkannya. Karena itu, dia berpikir sejenak, sebelum melanjutkan berkata, bersujud ke surga. Dia juga membawa Gu Qingluo untuk bersujud. Gu Qingluo memutar kepalanya, pergilah, aku tidak ingin menikah denganmu. Su Chen terus memeganginya. Qingluo, aku mengakui bahwa aku salah, tetapi apakah kamu benar-benar rela meninggalkanku dan tidak pernah melihatku lagi? Gu Qingluo ingin mengatakan bahwa dia bersedia melakukannya, tetapi begitu dia membuka mulutnya, Su Chen masuk dan menciumnya. Gu Qingluo merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ciuman Su Chen tidak lembut dan memiliki sedikit kekuatan. Gu Qingluo, sebaliknya, bukanlah orang yang kuat sama sekali. Keras kepala dia telah gusar karena Zhu Xianyao, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Chen. Dia merasa dirinya lemas dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Su Chen membawanya bersujud bersama. Karena tidak ada orang tua mereka di sini, Su Chen tidak mengatakan sujud kedua kepada orang tua. Sebagai gantinya, dia membawa Gu Qingluo dan bersujud ke arah Tang Lifeng. Tang Lifeng ada di sini untuk mengawal seseorang, tetapi dia tiba-tiba mengambil peran pertama, sebagai saksi, dan kedua, sebagai figur orang tua. Dia benar-benar terdiam. Setelah Koutou kedua datang yang ketiga, untuk beberapa alasan, Gu Qingluo tiba-tiba tampak pulih. Dia mulai berteriak, aku tidak ingin menikah denganmu. Dia menusukkan jari ke arah Su Chen. Kali ini adalah serangan yang sebenarnya. Su Chen bergeser ke samping, menghindari tusukan jari ini. Segera setelah itu, telapak tangan Gu Qingluo menyerbu ke arahnya. Karena mereka sangat dekat, Su Chen tidak bisa mengelak, telapak tangan itu menghantamnya, menyebabkan dia batuk seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Gu Qingluo sangat ketakutan. Dia tahu seberapa kuat serangannya, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu bukanlah serangan yang bisa ditahan oleh sembarang orang. Dia telah menyerang karena marah, dan Su Chen telah menanggung beban penuh dari kekuatannya. Dia sudah cukup beruntung jika dia tidak mati. Ketika Su Chen masih sehat dan bugar, dia membencinya. Tapi ketika dia melihat dia terluka seperti ini, hatinya mulai sakit. Dia memeluk Su Chen dan berkata, Su Chen, apakah kamu baik-baik saja? Su Chen meraih tangan Gu Qingluo dan meludah dengan susah payah. Suami dan istri saling bersujud. Ketika dia melihat bahwa Su Chen masih berniat menjalani prosedur pernikahan, Gu Qingluo merasa ingin tertawa, menangis, dan membentaknya pada saat yang bersamaan. Namun, Su Chen memegangi Gu Qingluo dengan erat. Sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan selain menikah dengannya. Gu Qingluo mengizinkannya menekan kepalanya ke tanah, dan mereka saling bersujud. Setelah menyelesaikan ritual pernikahan dengan susah payah, tubuh Su Chen mulai melorot. Gu Qingluo memeluknya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Su Chen, bagaimanapun, terus tersenyum. Sekarang kamu adalah istriku. Lihat, bahkan surga sendiri tidak bisa menghentikan kita, begitu pula takdir. Gu Qingluo memaksa dirinya untuk berpaling darinya. Sepertinya dia belum sepenuhnya menerima. Su Chen berpikir sejenak, lalu berkata, benar, kami belum memiliki pengalaman kamar pengantin. Bisakah kita benar-benar mengatakan kita sudah menikah jika kita kurang pengalaman itu? Gu Qingluo sangat malu. Dia memberinya dorongan lembut dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Su Chen tersenyum pada Tang Lifeng. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Tang Lifeng mengerti. Dia tertawa, kalian berdua urus bisnismu. Saya akan memberi Anda 1 malam lagi dan kembali besok. Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Su Chen melirik sedikit ke arah Gu Qingluo. Hanya kamu dan aku yang ada di sini sekarang. Saat dia berbicara, dia mengangkat Gu Qingluo dan mulai membawanya ke gua terdekat. Gu Qingluo tersipu, dan dia berjuang di pelukan Su Chen. Hei, jangan lakukan ini. Tapi bagaimana bisa seekor domba kecil melawan serigala besar yang jahat? Su Chen membawa Gu Qingluo ke gua, menurunkannya, lalu mulai membuka pakaiannya. Gu Qingluo hendak menyerang lagi karena malu dan marah.
tapi dia melihat Su Chen sedikit terbatuk saat darah keluar dari mulutnya. Su Chen, kamu? Dia bingung. Lukamu terlalu parah, luangkan waktu untuk memulihkan diri terlebih dahulu, ini bukan masalah yang mendesak. Jangan khawatir, bagian bawahku tidak terluka, jawab Su Chen. Gu Qingluo merasa seperti akan pingsan karena malu. Dia ingin merangkak ke dalam lubang dan mati, tetapi dia menyaksikan Su Chen melepas jubah luarnya, memperlihatkan bahunya yang putih pucat dan dadanya yang kemerahan dan mempesona. Gu Qingluo berteriak seperti seorang gadis yang akan diperkosa, "Tolong, jangan." Namun, ini hanya membangkitkan naluri seperti binatang di dalam Su Chen. Dia dengan cepat melepas lapisan luarnya. Saat dia hendak melepas pakaian dalamnya, mata Gu Qingluo berbinar, jubah karang benang. Jantung Su Chen melonjak saat dia mengutuk dalam diam. Memang, ekspresi Gu Qingluo merosot, kamu sebenarnya tidak terluka parah kan? Gu Qingluo sudah menahan diri saat dia menyerang. Dengan perlindungan Thread Coral Robe juga, tidak mungkin Su Chen terluka parah. Su Chen membanting telapak tangannya ke dadanya sendiri, suara retak tulang patah jelas terdengar. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Qingluo menjerit. Sekarang aku, jawab Su Chen. Gu Qingluo bingung, mengapa kamu melakukan ini? Aku rela mati untukmu, apa luka seperti ini, apapun baik-baik saja selama Anda mau, jawab Su Chen. Kata-katanya memabukkan Gu Qingluo. Su Chen dengan lembut menekannya dan, mengabaikan luka di dadanya, mulai menanggalkan pakaian Gu Qingluo. Dia secara tidak sengaja menggosok lukanya sendiri, menyebabkan dia hampir pingsan karena rasa sakit. Namun, dia dengan paksa menahan rasa sakit dan menelan darah di mulutnya. Dia akan berhasil dengan Gu Qingluo bagaimanapun caranya, sangat jarang seseorang terburu-buru seperti dia. Meski begitu, tampaknya efektif melawan Gu Qingluo. Dia tidak ingin Su Chen lebih menyakiti dirinya sendiri, dan setiap gerakan yang dilakukan Su Chen membangkitkan nafsunya juga. Gu Qingluo mulai merasa pusing. Helai demi helai pakaian jatuh ke tanah, dan setiap serangan perlawanan ditanggapi dengan serangan yang lebih kuat. Lapisan terakhir pakaian terkelupas, memperlihatkan tubuh manusia dengan segala keindahannya. Perlawanan Gu Qingluo telah terkikis, dia benar-benar terjebak dalam hasrat Su Chen, meskipun kesadaran terakhirnya yang tersisa berteriak, tidak. Su Chen menanggapi dengan penetrasi kekerasan, sedikit rasa sakit menyebabkan hati Gu Qingluo bergetar, dan dia merasa seluruh tubuhnya naik ke tempat yang lebih tinggi saat Su Chen terus menyerang. Tatapannya mulai menjauh dan tidak fokus, dan dia secara bertahap mulai kehilangan dirinya sendiri. Dia tersesat dalam sensasinya, begitu saja, dia menjadi bejat begitu saja. Tidak apa-apa, segalanya mungkin juga seperti ini. Tidak peduli berapa banyak takdir mencoba menghentikannya, saya sekarang adalah istrinya. Dia menahan serangan Su Chen saat pemikirannya melayang ke arah ini. Setelah badai, Su Chen berbaring di Gu Qingluo, terengah-engah, setelah mengeluarkan bagian terakhir dari esensinya. Gu Qingluo menatap langit-langit seolah dia sedang linglung. Su Chen bertanya padanya, apakah kamu baik-baik saja? Gu Qingluo menggertakkan giginya dan meludah, bajingan kotor. Bab 96, pada saat Tang Lifeng kembali, pasangan itu tidak lagi berkelahi satu sama lain. Gu Qingluo berbaring di pelukan Su Chen, terus menangis. Yang dia lakukan hanyalah menangis, kadang-kadang, dia akan menusuknya dengan keras beberapa kali. Rasa sakit menyebabkan Su Chen menggertakkan giginya dan menyesal telah melukai dirinya sendiri dengan sangat parah. Ketika dia melihat Tang Lifeng tiba, Gu Qingluo tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia menatap Su Chen, berlinang air mata. Hati-hati saat kamu pergi ke wilayah ras ganas dan jangan mencoba menjadi pahlawan. Ingatlah bahwa ada seseorang yang menunggumu. Ya. Su Chen mengangguk serius. Detik berikutnya, nada suara Gu Qingluo berubah. Tidak, sebenarnya ada dua orang. Suaranya menjadi agak masam. Su Chen hanya bisa menghela nafas. Syukurlah, rasa asam ini menghilang dengan cepat. Gu Qingluo memeluk Su Chen dan tinggal di sana sedikit lebih lama sebelum Tang Lifeng akhirnya membujuknya untuk pergi. Gu Qingluo pergi bersama dengan hati Su Chen. Dia tampak seolah-olah jiwanya telah dicuri darinya. Seseorang paling merasakan sakitnya berpisah dari orang yang dicintai pada saat mereka berpisah, terutama jika tidak diketahui apakah pihak lain akan kembali. Untuk sesaat, Su Chen ingin melawan Tang Lifeng dan membawa pergi Gu Qingluo. Namun, dia tahu bahwa tidak ada gunanya melakukan itu. Dunia tidak berputar di sekelilingnya, dan dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia suka. Juga, kelangsungan hidup si Kai Huang masih belum jelas. Karena itu, dia buru-buru mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas pikirannya dan kemudian berjalan menuruni gunung. Karena dia telah terbang dengan sembrono dan membabi buta ke gunung itu, Su Chen tidak tahu di mana dia sekarang. Baru setelah dia mencapai dasar gunung,
dia menyadari bahwa dia berada di kota Fanyang, yang benar-benar berlawanan dengan tujuan dia. Setidaknya butuh 3 hari perjalanan dari sini ke Swallow River City. Itu akan menjadi waktu yang cukup baginya untuk menenangkan diri. 3 hari kemudian, dia tiba di Swallow River City. Keadaan pikirannya telah meningkat pesat, dan dia telah mendapatkan kembali sebagian besar ketenangannya yang dulu. Pertama, dia pergi ke istana Gu dan menyapa Gu Xuanmian dan Gu Yaoye. Su Chen tidak berpura-pura sopan. Dia langsung memberitahu mereka bahwa dia sudah menikah dengan Gu Qingluo. Meskipun Gu Qingluo telah pergi, kediaman Gu harus menerimanya sebagai menantu mereka. Tentu saja, dia juga menyerahkan kendali jaringan penerbangan. Di dalam istana Su, masalahnya sudah selesai. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak perlu khawatir tentang jaringan penerbangan. Pavilion obat akan terus beroperasi, dan Li Su serta Zhou Hong akan bertanggung jawab atas itu. Mereka akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan sumber daya, sedangkan kediaman itu sendiri akan berada di bawah kendali Mingshu. Ya, bawahan kediaman Su menundukkan kepala dengan patuh. Aku akan pergi ke Flowing Gold Fort besok dan mungkin tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Semuanya di sini akan berada di bawah kendalimu. Anda sangat terburu-buru, Li Su berkata dengan kaget. Su Chen menghela nafas, kehidupan instruktur tergantung pada keseimbangan. Jika bukan karena fakta bahwa saya tahu bahwa tergesa-gesa tidak selalu sama dengan kesuksesan, saya pasti sudah pergi. Tuan, hati-hati, Li Su berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sangat jelas bahwa perjalanan Su Chen akan penuh dengan bahaya. Su Chen mengangguk, jika tidak ada lagi yang mendesak, maka kalian semua boleh pergi. Tebing besi, tunggu sebentar. Semua orang keluar dari ruangan secara perlahan, akhirnya, hanya tebing besi yang tersisa. Su Chen berkata, tebing besi, kali ini aku akan menuju ke wilayah Ras Ganas. Akan lebih baik jika kamu tidak ikut. Mengapa demikian? Tebing besi membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Perjalanan ke wilayah Ras Ganas akan sangat berbahaya. Bertahan tidak hanya bergantung pada kekuatan tetapi juga pada ini, kata Su Chen sambil menunjuk ke kepalanya sendiri. Tujuanku kali ini terutama untuk membantu instruktur, dan membawamu bersama mungkin tidak begitu berguna. Sebenarnya, kamu mungkin hanya memperlambat saya. Su Chen tidak berbasa-basi. Dia tahu bahwa jika dia mencoba terlalu memperhatikan perasaan tebing besi, dia pasti akan mengatakan bahwa dia tidak takut mati dan satu-satunya permintaannya adalah mengikuti Su Chen. Karena itu, Su Chen hanya memberitahu tebing besi secara langsung bahwa membawanya hanya akan memperlambatnya. Tebing besi menatapnya dengan rahang kendur, tidak yakin harus berkata apa. Dia lebih lemah dari Su Chen, dan juga lebih bodoh. Meskipun dia sangat setia, itu tidak akan banyak berguna kemana Su Chen pergi. Dia hanya bisa mengakui apa yang dikatakan Su Chen, namun, wajahnya benar-benar merah, dan hatinya dipenuhi keengganan. Saat melihatnya seperti ini, Su Chen sedikit tersenyum. Apakah kamu merasa tidak puas? Tebing besi menganggukkan kepalanya, tertekan. Aku mengerti. Su Chen terhibur. Tapi hanya karena kamu tidak bisa ikut denganku bukan berarti kamu tidak bisa membantuku. Tebing besi menatap Su Chen dengan bingung, tidak yakin dengan apa yang coba dikatakan Su Chen. Su Chen berkata, pernahkah kamu mendengar tentang Pegunungan Kapur? Tebing besi mengangguk dalam diam. Pegunungan Kapur berbatasan dengan dataran Harvey dan membentang dari utara ke selatan. Setelah Anda melewati pegunungan itu, kamu akan berada di dataran. Namun, barisan pegunungan itu sendiri cukup berbahaya, dan sebenarnya itu adalah wilayah ras binatang. Manusia dan ras ganas tidak bisa begitu saja masuk sesuka hati. Jadi mereka hanya bisa mengatur garis pertahanan di luar. Jantung tebing besi melonjak, Tuan berarti. Aku berharap kamu bisa pergi ke sana dan mengurus masalah untukku. Tebing besi berkata dengan lantang, saya bersedia melewati api dan nyala api untuk guru. Su Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin kamu mati untukku. Aku hanya ingin kamu menyelesaikan misi ini untukku. Kamu adalah rencana cadanganku, dan aku harap tidak perlu menggunakanmu. Namun, jika aku membutuhkanmu, aku harap kamu tidak akan mengecewakan. Hati tebing besi tenggelam saat mendengar ini. Saat ini, dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan misi tersebut. Saat Su Chen melihat tebing besi seperti ini, Su Chen sedikit tersenyum. Bagus kalau kamu tidak bisa menjanjikanku. Siapapun yang memiliki kepercayaan diri sebesar itu tanpa mengetahui apa misinya biasanya tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi seseorang tanpa rasa percaya diri juga tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengubah topik. Tebing besi, kamu sudah bersamaku selama 20 tahun sekarang, kan? 23 tahun 4 bulan, jawab tebing besi. 23 tahun? Ya, waktu benar-benar terbang. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kamu adalah orang yang paling lama berada di sisiku. King Luo, instruktur, Xia Niao.
Tidak ada dari mereka yang bersamaku selama kamu. Kamu tahu sebagian besar rahasiaku dan semua yang telah aku lakukan. Jadi kamu juga paling memahami diriku. Tebing besi, kamu telah bersamaku selama 23 tahun. Tetapi kamu mungkin tidak menyadari perubahan yang kamu sendiri alami juga. Tebing besi benar-benar bingung. Su Chen melanjutkan, terakhir kali aku mengirimmu untuk menunda Zhou Qingguang. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Katakan padaku, apakah individu ras tebing normal memiliki banyak taktik yang dia miliki? Tebing besi perlahan menggelengkan kepalanya. Sebagian besar individu ras tebing memiliki proses berpikir yang sederhana dan sifat yang sederhana. Berjuang sampai mati biasanya lebih mudah bagi mereka daripada menggunakan kepala mereka untuk menyelesaikan masalah. Namun, tebing besi berbeda. Dia telah mengikuti Su Chen selama lebih dari 20 tahun, melakukan eksperimen dan menipu orang lain. Dia biasanya menggunakan otaknya lebih dari tinjunya. Menjadi asisten peneliti telah mengajarinya kesabaran, dan membuat rencana melawan orang lain telah mengajarinya cara membuat rencana. Kedua ciri kepribadian ini digabungkan untuk menjadikannya individu ras tebing yang tidak biasa. Kalau tidak, dia tidak mungkin menunda Zhou Qingguang dengan cara yang begitu indah. Jika kamu tinggal dengan orang lumpuh, kamu akan belajar pincang. Su Chen melanjutkan, berkata, itulah mengapa kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Percayalah bahwa kamu sudah luar biasa. Dan yang aku butuhkan adalah kamu memanfaatkan atribut luar biasa ini untuk potensi maksimalnya. Tebing besi dengan keras menyatakan, Tuan, yakinlah bahwa tebing besi akan menyelesaikan misinya. Bagus, Su Chen menyerahkan cincin asal tebing besi dan berkata dengan penuh arti, kamu dapat menggunakan sumber daya apapun dan metode apapun untuk menyelesaikan misi yang akan kuberikan padamu. Bab 97. Keesokan paginya, Su Chen meninggalkan Swallow River City. Dia pergi dengan salah satu kapal naga jaringan penerbangan, dan perjalanannya sebenarnya adalah penerbangan perdana. Sangat menarik bahwa Su Chen adalah penemu jaringan sekaligus tamu pertamanya. Penerbangan ditetapkan menuju Long Coiling City. Tidak aneh jika penerbangan pertama menuju ibu kota negara, dan Su Chen awalnya berencana untuk pergi ke sana. Begitu sampai di Long Coiling City, Su Chen langsung menuju ke Flying Moon Workshop. Cui Miaoling ada di sana untuk menyambutnya, meski sudah beberapa tahun berlalu. Cui Miaoling masih memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap kantong dalam Pangeran Su. Begitu dia melihatnya, dia tersenyum dan menyapanya. Pangeran Su, sudah beberapa tahun. Su Chen langsung mengejar, aku di sini untuk membeli Cloud Piercing Shuttle. Shuttle Cloud Piercing, Cui Miaoling terkejut. Shuttle penembus awan terakhir. Dimakan oleh binatang iblis, Cui Miaoling merasa hatinya berdarah. Shuttle Kaisar Iblis senilai beberapa miliar batu asal telah dimakan begitu saja. Bagaimana Anda bisa mengatakannya begitu tanpa perasaan bahkan tanpa berkedip? Su Chen tidak menunggu keterkejutannya mereda sebelum melanjutkan berkata, itu sebabnya saya ingin membeli 2 kali ini. Cui Miaoling hampir jatuh ke tanah. Apakah telinga saya menipu saya? Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Su Chen. Anda tidak bercanda kan? Sama sekali tidak, saya ingin yang terbaik. Idealnya pada level yang sama dengan shuttle Kaisar Naga Banjir. Jika masih ada angkutan yang membutuhkan kesadaran yang kuat untuk dikendalikan, itu akan lebih baik lagi. Cui Miaoling menghirup seteguk udara dingin saat dia mencoba menenangkan diri. Harta karun seperti itu tidak bisa diminta, hanya ditemui secara kebetulan. Su Chen menyela Cui Miaoling, maka yang biasa tingkat atas juga akan baik-baik saja. Hati Cui Miaoling bergetar sekali lagi. Dia dengan cepat mengeluarkan Cloud Piercing Shuttle. Itu melengkung seperti bulan dan tajam di kedua ujungnya, membuatnya berbentuk perahu kecil. Ini adalah shuttle bulan perak. The Flying Moon Workshop mendapatkan namanya dari produksi model ini. Aku tahu Silver Moon Shuttle, ini adalah produk unggulan dari Flying Moon Workshop dan laris manis setiap tahunnya. Tapi yang saya inginkan bukanlah hal-hal yang dimiliki setiap orang, melainkan kapal yang merupakan harta karun di antara harta karun. Cui Miaoling terkekeh. Tentu saja, karena Pangeran Su menginginkan barang kelas atas, bagaimana mungkin kita mencoba menipu Pangeran Su dengan barang biasa-biasa saja? Harap perhatikan baik-baik meskipun Silver Moon Shuttle ini terlihat seperti Silver Moon Shuttle lainnya, interiornya telah banyak dimodifikasi dan diganti dengan bahan berkualitas terbaik. Peringkat pertahanan shuttle ini adalah 130, dan dapat menempuh 35 langkah dalam sekali tarikan napas. Itu juga memiliki formasi asal sehingga Anda dapat mengubah ukurannya sesuka hati. Angka seringkali cukup untuk mengungkapkan kebenaran. Ketika dia mendengar nomor ini, Su Chen tahu bahwa ini bagus. Apa kekurangannya? Jika Anda ingin berbicara tentang kekurangannya, yang terbesar adalah tidak memiliki kemampuan ofensif. Karena Pangeran Su menginginkan 2 angkutan, saya berpikir bahwa Pangeran Su dapat memilih satu yang berspesialisasi dalam melarikan diri dan satu yang berspesialisasi dalam pertempuran. Berapa harganya? Dia bertanya. 100 juta.
Bagaimana dengan yang bertempur? Cui Miaoling mengeluarkan Cloud Piercing Shuttle lainnya. Ini adalah Shuttle Burning Sun, peringkat pertahanannya adalah 120, dan dapat menempuh 23 langkah dalam sekali tarikan napas. Itu datang dengan formasi asal spasial, meriam matahari terbakar, dan formasi asal ofensif tingkat tinggi. Formasi asal ofensif terdiri dari 12 formasi asal kecil yang dapat melepaskan total 3 jurus. Terakhir, shuttle memungkinkan penggunanya untuk melepaskan jurus dari dalam shuttle melalui beberapa formasi asal. Dengan demikian, pengguna dapat menyerang dari dalam shuttle, namun, hanya jurus jarak jauh yang akan memiliki efek saat digunakan melalui metode ini, skill origin jarak dekat tidak bisa digunakan. Ini benar-benar Cloud Piercing Shuttle yang dibuat untuk pertempuran. Kecepatannya biasa saja, tetapi kemampuan pertahanannya tidak lemah dan ia datang dengan jurus yang sudah diinstal sebelumnya dan memungkinkan penggunanya untuk melepaskan jurus dari dalam shuttle. Itu akan jauh lebih nyaman untuk pertempuran. Su Chen bertanya, berapa? Juga 100 juta. Karena Pangeran Su ingin membeli 2 angkutan, saya dapat memberikannya kepada Anda dengan diskon 10% dengan total 180 juta. Salah satu angkutan secara khusus dimaksudkan untuk melarikan diri, itu bahkan lebih cepat dan memiliki peringkat pertahanan yang lebih tinggi daripada shuttle Kaisar Naga Banjir. Yang lainnya berguna untuk pertempuran dan dapat melipat gandakan kekuatan Su Chen saat dia berada di udara. Itu tidak akan ketinggalan zaman bahkan jika dia menggunakannya di alam gemetar cahaya. Harganya juga luar biasa. Setiap shuttle berharga 100 juta origin stone. Su Chen tidak membuang napas lagi. Dia mengangguk dan berkata, baik, aku akan menerimanya. Sebuah transaksi senilai beberapa ratus juta telah diselesaikan hanya dalam rentang waktu beberapa menit. Cui Miaoling merasa pusing hanya dengan memikirkannya. Ada satu bantuan kecil lagi yang ingin saya minta dari Nona Cui. Pangeran Su, tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Saat ini, Cui Miaoling rela tidur dengannya, apalagi membantunya dengan bantuan kecil. Sayangnya, Su Chen tidak memperhatikannya. Dia hanya menyerahkan secari kertas padanya. Tolong bantu saya mengumpulkan semua yang tercantum di sini. Cui Miaoling melihatnya sekali dan hampir pingsan. 100.000 kernel petir piling langit. Pangeran Su, apakah Anda mencoba untuk meratakan Long Coiling City, dan 1000 kg racun ular mimpi buruk? 1000 kg? Apakah kamu sudah gila? Ini adalah racun yang sangat langka, dan Anda mencoba membelinya per kilogram, dan apa ini? Pelet berbaris, tidak apa-apa, tetapi mengapa Anda membutuhkan 1 juta? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kamu terlalu banyak bertanya. Saya hanya bertanya kepada Anda apakah Anda dapat membantu saya membeli barang-barang ini atau tidak. Cui Miaoling berkata tanpa daya, tidak ada yang bisa membeli semua ini. Bahkan jika Anda mencari di seluruh Long Coiling City, Anda mungkin hanya menemukan 100 kg, tidak, 100 botol racun Nihma Snack. Adapun pelet guntur langit piling, paling banyak saya dapat menemukan 500 untuk Anda, serta 50.000 pelet berbaris. Su Chen menggelengkan kepalanya, itu terlalu sedikit. Maka benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan, kata Cui Miaoling sambil menggelengkan kepalanya. Su Chen mungkin punya uang, tapi barangnya belum tentu ada. Semua yang dia cari langka dan sulit dibuat, jadi jumlahnya terbatas. Su Chen berpikir sejenak, lalu berkata, pertama dapatkan semua yang kamu bisa, lalu cari beberapa pengganti, seharusnya tidak apa-apa kan? Pengganti? Cui Miaoling berpikir sejenak, lalu menjawab, bukan tidak mungkin bagi saya untuk memikirkan sesuatu. Tetapi Anda meminta terlalu banyak hal di sini yang terlalu bervariasi dalam penggunaannya. Su Chen berkata, ini transaksi besar kan? Cui Miaoling mengerti arti di balik kata-katanya dan tersenyum. Ya, saya mengerti apa yang dikatakan Pangeran Su. Saya akan mengaktifkan sebanyak mungkin orang untuk mencari sumber daya yang Anda butuhkan. Tapi soal harganya. Su Chen mengeluarkan kartu asal dan meletakkannya di tangan Cui Miaoling. Cui Miaoling berseri-seri sambil tersenyum ketika melihat nomor di atasnya. Transaksi mewah membutuhkan gaya belanja yang mewah. Begitu dia menerima pesanan besar ini, hal pertama yang dilakukan Cui Miaoling bukanlah mengirim orang untuk mendapatkan sumber daya. Sebaliknya, dia memanggil pemilik toko dari semua toko besar di Long Coiling City dan menjelaskan situasinya kepada mereka, segera setelah membagikan tanggung jawab kepada mereka. Bayarannya bagus dan jumlahnya tinggi, jadi berbagai pemilik toko dengan senang hati setuju. Mereka yang memiliki produk yang sudah ada menyediakannya, sementara mereka yang tidak mulai mencari. Untuk sementara, seluruh Long Coiling City sibuk mencari apa yang ingin dibeli Su Chen. Beberapa pemilik toko yang cerdik juga mengirim orang ke kota terdekat untuk mengimpor sumber daya, memerah susu kota sekitarnya hingga kering dan mendapat untung besar. Dalam rentang waktu beberapa hari, sumber daya yang dibutuhkan Su Chen telah terkumpul seluruhnya.
Hal ini membuat sumber daya apapun yang dibeli Su Chen tiba-tiba kekurangan pasokan di seluruh kota, menyebabkan harga melonjak. Pada saat ini, Su Chen mengambil sumber daya yang telah dibelinya dan menuju benteng emas mengalir. Bab 98, di Benteng Emas Mengalir. Benteng ini, yang telah ada sejak dinasti ilahi terkemuka, memiliki nilai sejarah sekitar 7.000 tahun. Itu awalnya dibangun selama pemerintahan Kaisar Ping dan telah dihidupkan kembali dan ditinggalkan berkali-kali sesudahnya. Pertama kali dihidupkan kembali adalah ketika Kaisar Ping kehilangan banyak wilayah dan ras ganas mengambil alih. Untuk menghadapi serangan ras ganas, dinasti ilahi terkemuka telah mendirikan benteng ini. Tidak lama kemudian, manusia merebut kembali beberapa wilayah yang hilang dari ras ganas. Saat perbatasan mereka meluas, benteng emas mengalir secara bertahap kehilangan tujuannya. Namun, serangan balik dinasti ilahi terkemuka seperti yang dilakukan oleh generasi terakhir setiap dinasti, ras ganas membalas dengan sangat cepat, dan benteng emas mengalir sekali lagi menjadi pilar penting dalam mempertahankan negara. Setelah 7.000 tahun, benteng emas mengalir telah melalui banyak siklus seperti itu, dan setiap kali dihidupkan kembali, itu berhubungan dengan melemahnya negara. Dalam pengertian itu, kepentingan benteng emas mengalir cukup ironis. Setelah dinasti ilahi besar terbelah, negara Longsang memikul beban untuk bertahan melawan ras ganas karena kedekatannya dengan utara. Karena umat manusia saat ini cukup lemah, benteng emas yang mengalir sekali lagi menjadi lokasi yang strategis. Benteng emas mengalir terletak di antara Pegunungan Merah dan Pegunungan Kapur, sedangkan sungai Goldwater mengalir di dekatnya. Benteng ini dikelilingi air dan pegunungan, sehingga mudah dipertahankan dan sulit diserang. Karena alasan inilah benteng berfungsi sebagai perisai untuk mencegah ras ganas menyelinap masuk. Secara teknis hanya ada satu benteng emas mengalir, tetapi sebenarnya ada dua benteng lagi dan dua kota sayap lagi di daerah itu dengan total 5. Mereka ditempatkan di 5 lokasi penting yang strategis di 2 pegunungan dan terkait erat satu sama lain. Benteng utama memiliki 2 lapisan, tembok luar setinggi 150 kaki, sedangkan tembok bagian dalam setinggi 200 kaki. Dengan cara ini, bahkan jika musuh dapat memanjat tembok luar, para prajurit di dalam kota masih bisa menyerang musuh di luar. Dindingnya terbuat dari baja hitam halus. Ketika baja hitam bercampur dengan darah, warnanya akan berubah menjadi emas. Maka nama benteng emas mengalir. Baja hitam halus tidak dikenal karena ketangguhannya, melainkan kemampuannya untuk menghantarkan energi asal. Setiap bongkahan baja hitam halus tercakup dalam tato formasi asal. Tujuan utama dinding baja hitam halus bukan untuk menahan serangan para pembela tetapi untuk memperkuat formasi asal. Setelah formasi ini diaktifkan, penghalang pertahanan besar akan didirikan di sekitar benteng. Penghalang ini hanya mengizinkan serangan dari dalam penghalang dan akan memblokir semua serangan yang datang dari luar penghalang. Ada 9 menara tinggi di dalam kota yang melindungi inti formasi asal. Selama salah satu menara ini tetap berdiri, itu bisa memasok sumber energi asal yang tak ada habisnya ke penghalang pelindung. Tentu saja, mengaktifkan formasi sebesar itu membutuhkan 1 ton energi asal. Rupanya, setiap detik penghalang aktif menelan biaya puluhan ribu batu asal. Dengan demikian, benteng emas mengalir tidak akan mengaktifkan formasi ini kecuali dalam keadaan darurat. Terlepas dari penghalang pertahanan, benteng emas mengalir juga memiliki 1.400 meriam api ilahi, masing-masing lebih kuat dan lebih besar dari meriam petir langit yang dimiliki Su Chen sebelumnya. Bahkan ada 20 meriam yang dibuat khusus yang tampaknya bisa membunuh Raja Iblis dalam satu serangan. Ketika dihadapkan dengan daya tembak semacam ini, satu orang akan benar-benar kalah tidak peduli seberapa kuat mereka. Meski begitu, senjata paling kuat membutuhkan tentara berbakat untuk mengeluarkan potensi penuh mereka. Dengan demikian, benteng emas mengalir dipenuhi dengan prajurit yang kuat. Ada total 100.000 tentara di dalam benteng. Masing-masing dari mereka adalah prajurit elit dari negara Longsang. Pelatihan mereka sangat ketat dan koordinasi mereka sempurna, dan masing-masing dari mereka memiliki jiwa yang berani dan heroik. Karena pertempuran utama mereka melawan ras ganas, mereka dikenal sebagai tentara pemusnah ganas. Tentara ini adalah yang paling terkenal di seluruh negeri Longsang. Tentara pemusnah ganas dibagi menjadi 10 batalion, masing-masing dengan sekitar 10.000 orang. Mereka diberi nama sebagai berikut: Batalion Kekuatan Surgawi, Batalion Pencerahan Surgawi, Batalion Kabut Surgawi, Batalion Iblis Surgawi, Batalion Pemusnahan Surgawi, Batalion Ganas Bumi, Batalion Api Bumi, Batalion Naga Bumi, Batalion Ketenangan Bumi, dan Batalion Damai Bumi. Batalion Surgawi terutama bertanggung jawab atas manuver ofensif, sementara Batalion Bumi berfokus pada pertahanan. Kelompok yang menghilang di antara dataran Harvey adalah Batalion Kekuatan Surgawi Sikai Huang. Matahari tengah hari bersinar terang. Su Chen menatap ke kejauhan di dinding menjulang yang sudah mulai terlihat. Sinar matahari yang intens memantul dari dinding baja hitam halus dan tersebar menjadi sinar yang menyilaukan.
Karena benteng emas yang mengalir diselimuti formasi besar dan dilarang terbang, Su Chen hanya bisa berjalan ke sana dengan berjalan kaki. Dia telah memacu kudanya sampai mati di gunung, jadi Su Chen harus berjalan jauh sebelum dia tiba di benteng. Benteng menjulang di atasnya seperti gunung yang tinggi, membuat Su Chen merasa sekecil semut di depan gerbang utama. Memerangi berbagai ras memiliki satu keuntungan, yaitu jarang ada mata-mata asing. Lagi pula, jika seseorang dengan ciri fisik unik ras ganas mencoba berbaur dengan sekelompok manusia, mereka akan segera terlihat. Dengan demikian, pertahanan di belakang benteng tidak terlalu ketat. Para penjaga kota hanya menanyakan beberapa pertanyaan asal-asalan, dan tidak ada pemerasan yang terjadi. Menurut rencana, Su Chen awalnya akan menemukan batalion kabut surgawi untuk mencari Xiao Feinan. Tetapi segera setelah memasuki kota, dia merasakan perutnya keroncongan karena kelaparan. Kebetulan Su Chen melihat sebuah kedai anggur di dekatnya, jadi dia menuju ke arah itu. Dia baru saja masuk ketika seseorang tiba-tiba melompat keluar di depannya. "Aku akhirnya menangkapmu, haha." Su Chen sangat terkejut dan menyerang secara naluriah dengan serangan telapak tangan. Namun, tepat sebelum akan mendarat, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah Night Demon. Su Chen dengan cepat menghilangkan energi serangannya, menyebabkan pergelangan tangannya terkilir sendiri dalam prosesnya, dan mengertakkan gigi karena rasa sakit yang diakibatkannya. Night Demon tidak memperhatikan apapun. Dia tertawa, tangannya dipinggul. "Bagaimana menurutmu? Kamu tidak mencariku sebelumnya kali ini kan? Aku akhirnya berhasil menyergapmu." Ya, kali ini, Su Chen benar-benar tidak merasakan kehadirannya, tetapi apakah dia benar-benar harus begitu senang? Mereka berada di kota militer dan jalanan dipenuhi orang. Selain itu, ada banyak hal yang dipikirkan Su Chen. Tidak mengherankan bahwa dia tidak memperhatikannya. Dia menatap Night Demon dengan kasar. "Mengapa kamu di sini?" "Aku datang mencarimu, tentu saja," kata Night Demon dengan semangat tinggi. Su Chen melihat sekeliling mereka. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan mereka. Jadi dia menarik Night Demon ke samping dan bertanya dengan suara pelan. "Nona muda, apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Jangan lupa bahwa kamu adalah bagian dari kuil abadi. Kamu salah satunya. Jika Anda ketahuan, apakah menurutmu dapat melarikan diri?" Aku hanya akan sedikit lebih berhati-hati dari biasanya. Night Demon sepertinya dia tidak peduli. "Siapa yang menyuruhmu datang mencariku, dan bagaimana kau tahu aku ada di sini?" "Tentu saja itu bos. Tidakkah kamu tahu bahwa semua orang memperhatikanmu setelah situasi di Mountain Overlook City?" Su Chen tertawa dingin. Apakah mereka memperhatikan totem hemolitik atau inkarnasi darah primordial, atau apakah itu persenjataan jiwa? Mata Night Demon berbinar. "Oh, jadi kamu sudah tahu. Benar-benar lelucon, bagaimana mungkin dia tidak tahu?" Meskipun Su Chen mendapat untung besar dari perjalanan ke kastil, dia juga mengungkapkan sedikit kekuatannya. Totem hemolitik, persenjataan jiwa, dan inkarnasi darah primordial adalah semua teknik yang dapat membuat gelombang besar di dunia. Siapa yang tidak tertarik untuk mendapatkan teknik ini untuk diri mereka sendiri? Karena itu, kuil abadi terus mengawasinya. Dalam keadaan seperti ini, sebenarnya tidak mengejutkan bahwa mereka tahu di mana dia berada. Su Chen pergi ke klan Gu untuk meminta tangan Gu Qingluo dalam pernikahan tidak mempengaruhi mereka, jadi mereka tidak ikut campur. Tetapi jika Su Chen pergi ke wilayah ras ganas untuk mencari Sikai Huang, maka situasinya berbeda. Bahkan jika Su Chen tidak mengetahui apa yang terjadi pada awalnya, segera setelah Night Demon menyebutkan bahwa semua orang memperhatikannya setelah Mountain Overlook City, dia telah mengetahuinya. Jika tidak, dia tidak akan menjadi Su Chen lagi. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Night Demon, Su Chen dengan dingin tertawa. "Aku tahu, tapi sayangnya aku tidak berencana menjual salah satu dari ketiga teknik ini." Night Demon bertepuk tangan dan berkata, "Bos tahu kamu akan mengatakan ini. Jadi mereka ingin aku memberitahumu bahwa kamu mungkin benar-benar membutuhkan bantuan kami jika kamu ingin menyelamatkan Old Sea. Apa katamu?" Su Chen tertegun. "Tidak ada. Sungguh, hanya saja bos saya ingin saya memberitahu Anda satu hal. Sisa-sisa ras Arcana ada di mana-mana. Jika mereka berada di antara ras manusia, mereka juga harus berada di antara ras ganas." Bab 99. Jika ada kekuatan yang bisa eksis sebagai perantara dari 5 ras kuat, kemungkinan besar itu adalah sisa-sisa ras Arcana. Hantu ras Arcana yang tidak dapat dibunuh ini berkeliaran di antara berbagai ras. Tujuan mereka tidak jelas. Mereka mungkin hanya mencoba untuk bertahan hidup atau mereka mungkin bekerja menuju kebangkitan impian mereka. Mereka mengikat berbagai ras tuan rumah dan mendirikan basis kekuatan di seluruh dunia, menarik tali di belakang layar dan menciptakan kekacauan. Berbeda dengan hubungan antara manusia dan ras Arcana, ras ganas memeluk sisa-sisa ras Arcana. Dataran Harvey cukup sepi dan tidak memiliki sumber daya, sampai-sampai persediaan seperti makanan dan senjata perlu diimpor, dan manusia sebagai pengrajin ahli sangat membutuhkan sumber daya ini. Tentu saja,
ras ganas tidak bisa pergi dan membeli barang sendiri, jadi mereka hanya bisa melakukannya melalui perantara. Sisa-sisa ras Arcana menyadari hal ini, membuat ras ganas sulit menolak layanan mereka. Selain itu, ras ganas telah menjadi pengawas ras Arcana di masa lalu, karena mereka digunakan untuk menjaga ras lain tetap terkendali. Meskipun mereka juga mengalami siksaan, mereka diperlakukan jauh lebih baik daripada ras lain, sehingga mereka tidak memiliki banyak kebencian dan permusuhan. Karena itu, sisa-sisa ras Arcana kurang lebih merupakan organisasi terbuka di antara ras ganas. Su Chen tahu bahwa cabang dari sisa ras Arcana ini dikenal sebagai pintu peremajaan. Mereka terkait erat dengan kuil abadi umat manusia, tangan nasib ras berbulu, masyarakat dazzling dari ras roh, dan api hitam ras laut. Pintu peremajaan biasanya membeli sumber daya dan senjata dalam jumlah besar dari manusia, kebanyakan diperoleh melalui kuil abadi. Dari sini, mereka juga dianggap sebagai sumber pendapatan jangka panjang yang stabil untuk kuil abadi. Ketika dia mendengar semua yang dikatakan Night Demon, Su Chen segera menjawab, "Ayo kita bicarakan ini di tempat lain." Night Demon terkikik dan mengikuti di belakang Su Chen. Mereka meliuk-liuk hingga akhirnya tiba di sebuah rumah. Setelah membuka pintu, Su Chen menemukan Si Mingfeng duduk di dalam, menunggu mereka. Saat melihat Su Chen, Si Mingfeng tertawa kecil, "Saudaraku, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kau tahu persis bagaimana aku selama ini. Apa yang mau dikatakan?" Su Chen tidak membuang waktu untuk bersikap sopan dan duduk. "Karena kamu muncul di sini, kamu seharusnya memiliki beberapa informasi tentang instrukturku, kan? Ras ganas tidak dapat mengirim berita apapun melalui dunia mimpi. Tetapi itu tidak berarti bahwa informasi tidak dapat menyebar di kehidupan nyata. Kuil abadi memiliki hubungan dekat dengan pintu peremajaan. Jika Si Mingfeng tidak memiliki informasi orang dalam, dia mungkin tidak akan muncul hari ini." Si Mingfeng menjawab, "Saya tidak memiliki informasi khusus tentang Si Kai Huang, tetapi saya memiliki informasi tentang batalion kekuatan surgawi. Bagaimana mereka? Mereka masih hidup, tapi mereka mengalami masa sulit. Mereka dicegat dalam perjalanan kembali dan dipaksa untuk berpisah. Ketika saya mengetahui hal ini, mereka berada di area Wild Fox Mountain, tetapi sulit untuk mengatakan di mana mereka sekarang. Anda tahu bahwa mengingat situasinya, jika mereka tinggal di satu tempat terlalu lama, mereka akan dibunuh. Apa yang bisa Anda tawarkan kepada saya, dan apa yang kamu inginkan?" Su Chen bertanya terus terang. Si Mingfeng menghela nafas, "Jika Anda bertanya kepada saya apa yang paling saya inginkan, itu adalah Anda, tentu saja. Totem hemolitik, inkarnasi darah primordial, dan persenjataan jiwa semuanya bernilai lebih rendah dari Anda. Apa yang Anda buat bukan hanya jurus individu tetapi sebenarnya jalur potensi tak terbatas. Anda telah menciptakan 3 hal di sepanjang jalan ini, dan Anda masih sangat muda. Kemungkinan besar, Anda akan mencapai hal-hal yang lebih besar di masa depan. Dengan demikian, Anda adalah satu-satunya hal yang cukup berharga untuk diminta." "Saya tidak untuk dijual," kata Su Chen. "Tapi kamu tidak takut kehilangan nyawamu? Negeri darah dan besi penuh dengan bahaya, dan apapun bisa membunuhmu. Mungkin saja Anda bisa mati kapan saja. Jadi mengapa Anda begitu menentang penjualan diri Anda sendiri? Semua orang pada akhirnya akan mati. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan tentang itu dan beberapa hal yang tidak dapat Anda lakukan. Kuil abadi tidak memiliki reputasi terbaik, dan tidak ada gunanya mencoba meyakinkan saya untuk bergabung dengan barisan Anda. Kalau begitu, apakah menurutmu lebih baik bagimu untuk bekerja sama dengan kami seperti ini? Paling tidak, aku punya pilihan dan bisa menolak. Ketika saya bekerja sama dengan Anda, saya tidak keberatan jika itu untuk keuntungan, dan saya juga tidak menentang Anda berurusan dengan orang yang saya tidak tahan. Tapi saya selalu bisa menolak atau bahkan mengabaikan tindakan lain yang Anda lakukan saat itu. Jika saya bergabung dengan kuil abadi, saya mungkin akan kehilangan kebebasan saya. Di mata saya, kuil abadi seperti semua organisasi, ada bagian yang baik dan jahat darinya. Saya tidak akan menghindari Anda karena bagian jahatnya, tetapi saya akan menentang tindakan jahat Anda. Dengan demikian, jika kuil abadi ingin melakukan sesuatu yang jahat, jangan datang mencari saya. Jika tidak, saya mungkin mencoba mengganggu. Lagi pula apa gunanya merekrut orang sepertiku? Bahkan jika saya bergabung dengan barisan Anda, saya masih akan menentang Anda dan membantai saya jika Anda melakukan sesuatu yang tidak saya sukai." Si Mingfeng tercengang ketika mendengar ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Kamu benar sekali. Aku adalah orang yang tidak memikirkan semuanya dengan matang. Organisasi manapun pasti akan melakukan beberapa hal yang teduh saat mereka tumbuh. Sebenarnya lebih baik jika Anda tidak bergabung dengan kami. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menghindari skandal ini, dan konflik kemungkinan besar akan muncul. Segalanya cukup baik sebagaimana adanya, lumayan bagus." Pengulangannya sepertinya menunjukkan bahwa kata-kata Su Chen telah meyakinkannya. Kemudian, dia berkata, "Sepertinya saya hanya punya satu pilihan.
Sebenarnya, saya mungkin tidak punya banyak pilihan sama sekali. Bagaimana kalau saya memberitahu Anda apa yang bisa saya tawarkan kepada Anda terlebih dahulu? Anda tidak terbiasa dengan orang-orang dan tata letak negara darah dan besi. Kami dapat memberi Anda paket informasi mengenai ras ganas, termasuk peta yang sangat detail, berbagai suku dan di mana mereka berkemah, dan daftar tabu sosial. Tentu saja, Anda harus bersumpah dengan buah kesaksian tak tersumpah bahwa Anda tidak akan menyebarkan informasi ini. Buah kesaksian tak tersumpah adalah buah yang aneh. Setiap kata yang diucapkan selama jangka waktu tertentu setelah menelan buah akan dicatat. Jika suatu saat seseorang kembali pada kata-kata itu, buah kesaksian tak tersumpah akan aktif dan menyebabkan bentuk tubuh target menjadi semakin gemuk. Buah kesaksian tak tersumpah tidak akan membunuh seseorang, tetapi akan mengubah bentuk tubuh seseorang, membuat mereka sangat gemuk sehingga sulit bagi mereka untuk bergerak. Konsekuensinya cukup parah. Dalam sebagian besar keadaan, bersumpah di bawah pengaruh buah kesaksian tak tersumpah sangatlah efektif. Su Chen mengangguk, itu bukan masalah, ada yang lain. Anda dapat meminta informasi apapun dari pintu peremajaan tentang ras ganas dan batalion kekuatan surgawi, tetapi Anda harus membelinya dari mereka. Mereka akan menetapkan harga, mereka mungkin tidak akan meminta jumlah yang berlebihan untuk memberi kita muka, tetapi spesifikasinya tidak berada di bawah kendali kita. Lalu bagaimana jika aku ingin meminta bantuan mereka dalam ekspedisiku, apa aku perlu membayar juga? Ya, selama Anda mampu membelinya, mereka akan melakukan apa saja, secara teori, bahkan mungkin membuat mereka melawan ras ganas. Dalam hal budaya intrinsik organisasi, pintu peremajaan dan kuil abadi sangat mirip, mereka ditarik oleh mimpi dan dimotivasi oleh keuntungan. Su Chen tertawa dingin, itu mungkin membutuhkan jumlah yang sangat besar yang tidak dapat dibayar oleh siapapun, kan? Misalnya, batu asal tingkat atas kuadriliun. Si Ming Feng juga tertawa, itu mungkin cukup untuk membeli seluruh Blood and Iron Country. Teori hanyalah teori, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Namun meski begitu, Su Chen puas. Dia berkata, kalian tidak membayar banyak, karena itu hanya sebuah peta dan beberapa informasi. Aku masih harus membeli semuanya sendiri. Ini sudah banyak, pintu peremajaan sudah sangat tidak mau menyerahkan barang-barang ini, karena itu risiko besar bagi mereka. Jika bukan karena fakta bahwa saya percaya bahwa Anda bukan orang seperti itu, satu buah kesaksian tak tersumpah tidak akan cukup untuk melemahkan iming-iming penjualan mereka ke negara Longsang. Di zaman sekarang ini, peta cukup berharga dan bisa mendapatkan harga tinggi. Su Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, aku bisa menyerahkan totem hemolitik. Bab 100, totem hemolitik mungkin adalah penemuan paling praktis dari Su Chen. Manfaat terbesarnya adalah dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang dengan cara yang sederhana dan lugas. Kelemahan yang paling signifikan, bagaimanapun, adalah sekali diterapkan, tidak ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Ketika kekuatan pribadi seseorang meningkat, totem hemolitik pada akhirnya akan disingkirkan demi sesuatu yang lain. Itulah sebabnya itu hanya digunakan pada kultivator tingkat rendah. Karena alasan inilah Su Chen tidak pernah menggunakan totem hemolitik pada dirinya sendiri. Dia hanya menggunakan skill ini sebagai dasar untuk membuat origin conducting tools seperti Shadow Flame Glove. Meski begitu, itu masih merupakan cara yang sangat praktis untuk meningkatkan kekuatan seseorang, dan titik kritisnya adalah sangat murah dan mudah dibuat. Murah berarti Su Chen dapat memproduksinya dalam jumlah yang sangat besar. Dalam pertarungan skala besar, kepraktisan adalah yang paling penting. Apa artinya jika Anda dapat secara bersamaan meningkatkan kekuatan sekelompok kultivator tingkat rendah sekitar 20-100%? Mereka benar-benar akan menyapu lantai dengan lawan manapun. Namun, kuil abadi mungkin menginginkan item ini paling sedikit dari 3 yang terdaftar. Alasannya sangat sederhana, mereka tidak memiliki pasukan. Tidak ada organisasi bawah tanah yang dapat mengumpulkan pengikut dalam jumlah besar, dan kurangnya anggota secara umum berarti bahwa potensi penuh totem hemolitik tidak akan dikeluarkan. Mereka lebih suka memiliki inkarnasi darah primordial atau persenjataan jiwa. Sayangnya, Su Chen tidak mau menyerahkan barang-barang itu karena keduanya meningkatkan kekuatan seseorang. Alasan Su Chen bersedia melepaskan totem hemolitik adalah karena itu tidak memengaruhi kekuatan individu seseorang, meskipun itu akan berdampak besar pada umat manusia secara keseluruhan. Totem hemolitik awalnya dikembangkan di reruntuhan Goldwater, ketika ras ganas bersaing melawannya. Sekarang, itu diberikan lagi saat berada di wilayah ras ganas. Dalam arti tertentu, mungkin semuanya telah menjadi lingkaran penuh. Dia berkata, dan saya tidak akan memberikannya begitu saja kepada Anda. Saya akan mendistribusikannya secara publik di dalam dunia mimpi. Lalu apa gunanya kita memilikinya? Si Ming Feng berkata dengan sedih. Jika setiap orang memilikinya, maka dalam beberapa hal itu sama dengan tidak ada yang memilikinya. Ada 2 jenis totem hemolitik.
Salah satunya adalah jenis yang bisa langsung menerima Origin Skill, sementara yang lain menerima Origin Substance. Perbedaan terbesar antara keduanya adalah tidak ada cara untuk meningkatkan yang pertama, sementara yang terakhir dapat ditingkatkan, kata Su Chen. Tidak ada cara untuk meningkatkan totem hemolitik dasar, tetapi kekuatan zat asal dapat diperkuat dan digunakan dalam jurus baru. Pelayan bayangan Su Chen sebelumnya hanya memiliki zat bayangan, dan mereka sudah memiliki kemampuan cakar bayangan, yang merupakan salah satu penggunaan zat bayangan. Su Chen akan merilis totem hemolitik, tetapi dia berencana merahasiakan metode untuk mengekstraksi zat asal dari publik. Saya akan mengajari Anda metode untuk mengekstraksi dan menggunakan zat asal, kata Su Chen. Apa, ikan capung? Si Mingfeng berpikir sejenak, lalu berkata, maksudmu teknik yang kamu gunakan untuk mengalahkan semua bajak laut pada satu waktu itu? Iya, itu cukup bagus dalam pertempuran air tapi tidak begitu berguna dalam pertempuran di darat. Apa gunanya memberikan itu kepada kami? Justru sebaliknya, ini sangat berguna, jawab Su Chen. Mengapa kuil abadi bertempur di darat? Apakah Anda masih berencana menimbulkan masalah di Longsang Country? Sebagai organisasi bawah tanah, kelangsungan hidup mungkin merupakan prioritas terpenting bagi Anda, bukan? Zat asal Dragonfish memungkinkan Anda menjadi seperti ikan di dalam air, dan dimanapun ada air, itu akan menjadi taman bermain Anda. Apakah ada kekurangan air di benua ini? Anda dapat pergi kemanapun yang Anda inginkan di dalam perairan. Meskipun seranganmu tidak akan menjadi lebih kuat, kamu akan dapat dengan mudah menjaga dirimu tetap aman. Maka akan lebih masuk akal bagimu untuk memberi kami zat bayangan. Kita bisa menjaga diri kita lebih aman dengan cara itu. Tapi kamu juga bisa menggunakannya untuk membunuh. Saya lebih suka apapun yang saya berikan kepada Anda tidak akan dapat digunakan sebagai alat pembunuhan. Itulah yang terjadi di Spirit Burying Terrace, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Hidupmu sendiri dipertaruhkan dan kamu masih mengkhawatirkan semua hal ini. Jadi apakah saya tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini jika hidup saya dipertaruhkan? Saya akan mematuhi cita-cita ini bahkan jika saya berada di jantung wilayah musuh. Apalagi akan memulai ekspedisi saya. Inilah yang dikenal sebagai prinsip. Jika saya menyerah begitu saja, alasan macam apa itu? Si Mingfeng benar-benar tidak berdaya melawannya. Meskipun demikian, Anda memberi saya terlalu sedikit, pertukaran itu terlalu tidak menguntungkan bagi kami. Api Hitam tidak akan mengatakan hal yang sama jika mereka ada di sini. Api Hitam, si Mingfeng tertegun. Api Hitam adalah organisasi sisa ras Arcana yang telah didirikan di wilayah ras laut. Jelas, ini berarti wilayah mereka dipenuhi air. Sayangnya untuk ras Arcana, mereka mengalami kesulitan bertahan hidup di antara ras laut. Karena itu, mereka biasanya tinggal di atas sebuah pulau. Dari 5 organisasi yang tersebar di antara 5 ras utama, mereka mengalami masa tersulit. Saat ini, tujuan utama mereka bukan untuk memulihkan kejayaan ras Arcana, tetapi untuk bertahan hidup. Ini adalah organisasi yang telah dibuat dengan tujuan tunggal untuk bertahan hidup. Jika mereka memiliki sesuatu seperti totem hemolitik yang memungkinkan mereka bernapas dan bergerak bebas di dalam laut, si Mingfeng benar-benar dapat membayangkan harga seperti apa yang bersedia mereka bayar. Mereka bahkan tidak membutuhkan kuil abadi untuk memberikannya kepada mereka, mereka hanya perlu meminta Su Chen untuk itu sendiri. Meskipun sulit bertahan hidup di wilayah ras laut, tapi ada cukup banyak harta karun di laut. Ketika dia memikirkan hal ini, si Mingfeng hanya bisa menghela nafas. Pangeran Su, kamu benar-benar berkomplot, tapi apakah Anda benar-benar hanya berencana menyerahkan totem hemolitik begitu saja? Alasan saya menciptakannya sejak awal adalah untuk meningkatkan kekuatan umat manusia. Itu pada gilirannya akan mengurangi beberapa tekanan pada saya. Itu saja, si Mingfeng tidak terlalu mempercayainya. Aku menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini, baiklah, kalau begitu, jawab si Mingfeng. Masalahnya diputuskan begitu saja. Su Chen kemudian meninggalkan kamarnya dan menuju ke arah Batalion Kabut Surgawi. Markas Batalion Kabut Surgawi berada di selatan kota. Saat tiba, Su Chen melirik orang-orang yang berjaga dan berkata, Su Chen ada di sini untuk menyambut Duan Jiangsan dan Duan Kuchang. Xiao Feinan sudah menjadi komandan Batalion Kabut Surgawi dan memiliki status yang cukup tinggi. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengannya, jadi Su Chen harus memikirkan cara untuk menemukan Duan Jiangsan. Dia tahu bahwa Duan Jiangsan dipandang baik oleh Xiao Feinan dan telah dipromosikan menjadi Letnan 1, menempatkannya sebagai penanggung jawab atas 300 tentara. Tingkat promosi ini cukup cepat. Saat dia berbicara, Su Chen memasukkan beberapa batu asal ke tangannya. Tentara itu lari untuk melakukan perintah Su Chen dengan senang hati, mengingat dia telah menerima beberapa manfaat yang nyata. Segera setelah itu, Duan Jiangsan muncul. Sikap riangnya sejak saat itu sama. Ketika dia melihat Su Chen dari kejauhan, dia mulai berteriak,
ketika saya pertama kali mendengar bahwa Su Chen kecil ada di sini untuk mencari saya tidak percaya sama sekali, tetapi lihatlah dirimu, Anda benar-benar di sini. Angin nyasar apa yang meniupmu? Badai ganas, jawab Su Chen. Badai ganas yang datang dari utara. Duan Jiangsan sejenak terkejut sebelum dia mengerti, si Kai Huang. Su Chen mengangguk. Duan Jiangsan merangkul Su Chen. Ikuti aku ke barak. Saya tidak bisa memberitahu Anda apapun, jadi Anda harus menemui Komandan Xiao. Komandan Xiao memiliki kesan yang kuat tentang Anda dan masih mengangkat Anda dari waktu ke waktu. Dia cukup kesal karena dia tidak bisa membuatmu tetap tinggal, dan pasti akan sangat senang kamu ada di sini. Setengah jam kemudian, Su Chen menyapa Xiao Feinan di barak batalion. Xiao Feinan baru saja kembali dari ekspedisi, dan bekas kelelahan terlihat di wajahnya. Ketika dia melihat Su Chen, dia hanya mengangguk sebagai salam. Aku sudah tahu kenapa kamu ada di sini. Sayangnya, saya tidak dapat membantu Anda. Ketika tentara kekuatan surgawi pertama kali menghilang, saya meminta berkali-kali untuk mengirim bala bantuan, tetapi saya ditolak setiap kali. Su Chen menjawab, Jenderal Xiao, kamu salah paham. Saya di sini bukan untuk meminta Anda mengirimkan pasukan atas nama saya. Saya tahu sangat sulit bagi benteng emas mengalir untuk mengirimkan bala bantuan dalam keadaan seperti ini. Oh, lalu untuk apa kau di sini? Xiao Feinan sedikit terkejut. Aku hanya ingin tahu siapa yang memberi perintah agar batalion kekuatan surgawi menyerang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a